Bab 121 Istana Mendalam Angin Biru. Alasan mengapa gerakan yang sama dapat berhasil dengan Xia Qingyue, adalah karena Yun Ce telah bekerja selama beberapa hari berturut-turut untuk membuka pintu masuk mendalamnya, melelahkan staminanya di tengah malam sampai dia sangat lemah. Lagi pula, mereka adalah pasangan yang seatas nama. Tidak peduli seberapa kejam dan murni seperti giok Xia Qingyue, dia tidak tahan membiarkan Yun Ce terus tidur di tanah. Dan Yun Ce juga berteriak-teriak untuk mati daripada membiarkan seorang wanita tidur di tanah, yang kemudian menghasilkan dalam dirinya berbagi tempat tidur dan bantal dengan Xia Qingyue. Meskipun tidak ada yang terjadi sama sekali. Namun untuk Lan Sueruo, terbukti langkah yang sama berhasil lebih mudah. Bagaimanapun, Lan Sueruo lebih tua dari Yun Ce pada usia 2 tahun, dan dia selalu secara tidak sadar memperlakukan Yun Ce seolah-olah dia sedang mencari adik laki-laki. Selain itu, dengan karakter Lan Sueruo yang lembut dan lembut yang benar-benar berbeda dari dinginnya Xia Qingyue, bagaimana dia bisa tahan untuk memiliki Yun Ce, yang benar-benar mengabaikan keselamatannya sendiri untuk menyelamatkannya beberapa kali, tidur di lantai sedingin es. Jadi, hasilnya logis. Lan Sueruo tidur di bagian dalam, Yun Ce tidur di luar, dan mereka dibagi di tengah dengan selimut panjang yang digulung oleh Lan Sueruo. Tubuhmu tidak boleh melewati selimut ini, atau yang lain. Atau yang lain, Lan Sueruo memiliki wajah yang serius, tetapi wajahnya yang mengingatkan tidak membuat Yun Ce merasakan deterensi sama sekali. Sebaliknya, itu adalah pemandangan yang menyenangkan baginya untuk melihatnya. Apakah kakak senior masih tidak percaya padaku? Yun Ce tertawa kecil dan berbaring. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, namun, jika kakak senior diam-diam datang ke sisiku, apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku melarikan diri, atau haruskah aku pura-pura tidak tahu tentang itu? Lan Sueruo jengkel sesaat, bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya, dia berbaring miring, menghadap ke dalam. Lampu padam, dan ruangan menjadi gelap gulita. Dalam keheningan, meskipun Lan Sueruo memejamkan mata, dia tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Detak jantungnya semakin cepat tak terkendali, hampir sampai ia hampir bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri. Memikirkan kembali untuk bertemu dan berkenalan dengan Yun Ce, dia tidak bisa menyangkal bahwa dia selalu tertarik dan tergerak olehnya selama ini. Dan malam ini dia benar-benar tidur di ranjang yang sama dengannya. Tidur di ranjang yang sama. Dia menemukan bahwa di dalam hatinya hanya ada kegelisahan dan ketegangan, namun tidak ada jejak rasa takut atau penolakan. Ini membuatnya merasakan bahaya yang samar-samar, namun ia tidak mampu menahan atau menjernihkan perasaan itu. Dia benar-benar tidur dengan seorang pria di ranjang yang sama. Ini adalah apa yang dia usulkan secara sukarela, namun justru karena itulah, apakah itu membuatnya merasa betapa sulitnya situasi ini. Karena baginya, ini adalah adegan yang dia tidak pernah bisa bayangkan. Dia mulai membayangkan, jika itu adegan yang sama, namun Yun Ce telah digantikan oleh orang lain, apakah dia juga akan melakukan hal yang sama karena lembut hati dan belas kasih. Dia berpikir untuk waktu yang lama ketika dia berpindah melalui banyak orang. Kesimpulan yang selalu dia dapatkan adalah, dia pasti tidak akan. Mungkinkah saya terlalu percaya padanya? Mungkin. Lagi pula, dia bahkan tidak ragu menggunakan hidupnya sendiri untuk melindungiku, dan dia begitu murah hati dan berani, tentu saja, dia tidak akan melakukan apapun untuk menyinggung perasaan saya dalam situasi ini, kan? Saat pikiran Lan Sueruo bergejolak, dia mendengar suara Yun Ce bahkan bernapas dari samping telinganya. Tampaknya dia sudah tertidur lelap. Kecemasan Lan Sueruo segera mereda. Tapi entah kenapa, ada juga jejak perasaan hampa yang tak terlukiskan. Jantungnya hampir sepenuhnya tenang dan gelombang kelelahan menyapu dirinya. Tidak lama kemudian, dia tenggelam dalam mimpinya. Malam itu, Lan Sueruo awalnya diharapkan mengalami kesulitan tidur sepanjang malam. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia akan tertidur begitu cepat, dan bahkan bisa tidur dengan tenang. Dalam mimpinya, dia memiliki perasaan yang samar-samar tentang dirinya secara bertahap tenggelam dalam pelukan yang hangat. Kehangatan semacam ini membuat hatinya menjadi sangat damai, sangat tenang, itu membuatnya keinginan untuk mendekatinya, untuk merangkul perasaan hangat ini. Hanya sampai dia dengan kuat memeluk kehangatan ini, dia akhirnya puas dan tenggelam lebih dalam ke mimpinya. Dia tidak bangun sepanjang malam seperti yang dia lakukan sebelumnya, juga tidak punya mimpi buruk lagi. Keesokan harinya. Ketika Lan Sueruo bangun, sinar cahaya yang bertemu matanya sudah cukup intens. Ketika penglihatannya berubah dari kabur menjadi jelas, tatapannya tanpa sadar menatap ke atas, dan melihat mata Yun Ce yang tampaknya tertawa pada pandangan pertama. Kakak senior, pagi. Petik 2. Lan Sueruo secara tidak sadar bersiap untuk menjawab, tetapi ketika dia membuka bibirnya, apa yang sebenarnya keluar adalah jeritan yang khawatir. Kedua lengannya saat ini dengan erat memeluk tubuh bagian atasnya, dan bahkannya yang kenyal ditekan ke dadanya. Kaki kirinya yang panjang dan ramping melingkar di pinggangnya, ketika seluruh tubuhnya ditekan ke arahnya tanpa ada celah. Seluruh makhluk Lan Sueruo, seolah tersengat listrik, muncul dari tubuh Yun Ce. Dengan panik, dia mengatur rambut dan pakaiannya yang sedikit berantakan. Jantungnya berdetak seperti rusa yang kaget, dan wajahnya memerah seperti matahari terbenam. Kakak senior, kamu sepertinya tidak memiliki rasa aman ketika kamu tidur. Apakah ada sesuatu yang Anda takuti? Tanya Yun Ce sambil menatap matanya. Jangan, Lan Sueruo menjawab agak tidak siap dan bingung.
Dia samar-samar ingat kehangatan yang tak bisa dijelaskan dalam mimpinya yang memberinya rasa damai. Dia sekarang juga sepenuhnya mengerti bahwa perasaan hangat semacam ini berasal dari Yun Ce. Namun, alam bawah sadarnya menginginkan perasaan semacam ini, dan secara sukarela membawanya untuk terus mendekat dan memeluknya. Yun Ce sudah bangun sejak lama, tetapi tetap diam dan memegang posisi aslinya sampai Lan Sueruo bangun. Lan Sueruo memeluknya atas kemauannya sendiri tidak membuatnya merasa tertarik, tetapi sebaliknya membuatnya merasa agak kasihan dan sakit hati. Itu karena posisi tidur seperti itu, membuktikan bahwa di bawah penampilannya yang lembut dan hangat, sebenarnya ada kekhawatiran yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan ketakutan, hanya saja, dia tidak tahu apa yang dia khawatirkan dan takuti. Yun Ce duduk, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memegang tangan kanan Lan Sueruo yang selembut salju di genggamannya. Hormat saya, dia berkata, kakak perempuan senior, meskipun saya tidak tahu identitas Anda, juga tidak tahu latar belakang keluarga Anda, dan terlebih lagi tidak tahu apa yang telah Anda lalui. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, selama saya berada di sisi suster senior, saya akan menggunakan semua kekuatan saya untuk melindungi suster senior, dan tidak akan pernah lagi membiarkan suster senior menerima kerusakan apapun. Petik 2. Dengan tangannya yang tiba-tiba dipegang oleh seorang pria dengan cara yang meragukan, sementara kata-katanya yang lembut juga menjalar ke telinganya, Lan Sueruo yang belum pernah mengalami pengalaman ini tiba-tiba menjadi bisu ketika pikirannya benar-benar kosong. Hanya setelah membiarkan tangannya dipegang untuk waktu yang lama, dia akhirnya bertindak seolah-olah dia baru saja bangun dari dunia mimpi. Dia buru-buru menarik tangannya dari genggamannya dan dengan penampilan panik, melompat dari tempat tidur. Kamu sudah punya istri. Meninggalkan garis yang bahkan dia sendiri tidak tahu dari mana asalnya, Lan Sueruo dengan cepat berlari. Sosok cantik itu jelas mengandung perasaan buru-buru melarikan diri. Setelah Lan Sueruo lari, Yun Ce menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia kemudian meletakkan tangannya di dagunya, dan berbicara pada dirinya sendiri, sepertinya aku salah. Tindakannya jelas menunjukkan bahwa dia tidak mencintai saya, tetapi hanya memiliki semacam kesan yang menguntungkan yang bahkan dia sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Tetapi mengapa dia memperlakukan saya seperti itu sebelumnya? Sejauh tidak ragu untuk mengambil risiko besar pergi ke sekte cabang Xiao Sekte, untuk menyelamatkan saya sendiri. Di bawah atmosfer yang tiba-tiba menjadi canggung dan meragukan, keduanya melanjutkan perjalanan mereka ke Kekaisaran Angin Biru. Tetapi ketika malam tiba, sama seperti mereka sedang mencari penginapan untuk kedua kalinya, penginapan ini juga hanya memiliki satu kamar yang tersisa. Dan seperti yang pertama, penginapan ini juga menyatakan bahwa mereka adalah satu-satunya penginapan di sekitar 100 km. Jika mereka memilih untuk tetap, maka mereka tetap tinggal. Jika tidak, maka hanya pilihan untuk tidur di jalanan. Yun Ce dan Lan Sueruo hanya bisa, sangat tak berdaya, tinggal di kamar tunggal sekali lagi. Dan ketika sudah ada yang pertama kali, yang kedua akan jauh lebih alami. Keduanya lagi tidur di ranjang yang sama, tengah masih terbagi oleh selimut yang digulung. Namun pada pagi hari kedua, Lan Sueruo melihat situasi yang hampir sama persis seperti hari sebelumnya. Selimut dilemparkan ke siapa yang tahu di mana, seluruh tubuhnya memeluk Yun Ce seperti gurita, dan berpegangan sangat kuat. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Penginapan yang mereka datangi setiap saat, seolah-olah mereka telah berdiskusi satu sama lain, tidak lebih dan tidak kurang, selalu memiliki satu kamar yang tersisa dan sama sekali tidak ada tambahan. Kadang-kadang hanya ada satu penginapan, lain kali ada banyak penginapan, tetapi masing-masing dari mereka hanya memiliki satu kamar yang tersisa. Ini membuat Lan Sueruo memiliki perasaan yang sangat aneh. Dengan yang kedua dan ketiga, yang keempat dan yang kelima bahkan lebih alami. Dan selama hari-hari ini, setiap kali Lan Sueruo bangun, pandangan yang dia lihat akan selalu menjadi dirinya sendiri erat memeluk Yun Ce. Bahkan ketika dia terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri sebelum tertidur, itu tetap sama ketika dia bangun. Dan lebih jauh lagi, dia samar-samar memeluknya semakin erat setiap hari. Setelah mengalami beberapa hari berbagi tempat tidur, bahkan sepotong terakhir penolakan bawah sadarnya terhadap kontak fisik sedemikian rupa dengan Yun Ce, diam-diam menghilang. Dan pada hari ke-6 ketika mereka menemukan sebuah penginapan, Yun Ce langsung membanting konter dengan tangannya, dan secara terbuka berkata, pemilik penginapan, beri aku satu kamar. Petik 2. Lan Sueruo hanya membuka bibirnya, lalu menundukkan kepalanya, tidak mengatakan kata-kata penolakan. Jika Lan Sueruo menemani pria lain dalam perjalanan, belum lagi berbagi tempat tidur, tidak mungkin bahkan membiarkan jari-jarinya disentuh oleh orang lain. Tetapi ketika bertemu dengan seorang veteran seperti Yun Ce dengan dua kehidupan pengalaman dan penampilan remaja, apalagi 18 tahun, bahkan jika dia berusia 28 tahun, dia masih akan jatuh diam-diam seperti ini. Bahkan tanpa menyadarinya sendiri di sedikit pun. Tanda pisah 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 tanda pisah. Blue Wind Imperial City, atau ibu kota Blue Wind Empire, terletak di daerah tengah utara Blue Wind Empire, dan juga kota terbesar Blue Wind Empire, luasnya lebih dari 30 kali ukuran New Moon City. Di pusat mati kota Kekaisaran, meletakkan puncak otoritas di Kekaisaran Angin Biru, Istana Kekaisaran. 40 mil lurus ke utara dari lokasi Istana Kekaisaran meletakkan Istana Mendalam terbesar Kekaisaran Angin Biru, Istana Mendalam Blue Wind. Sejarah Blue Wind Mendalam Palace membentang selama ribuan tahun. Didirikan oleh keluarga Kekaisaran Angin Biru, itu adalah lokasi yang digunakan oleh keluarga kerajaan untuk mengkultivasi praktisi mendalam tingkat lanjut. Selain itu,
Itu adalah lokasi suci yang tak terhitung banyaknya yang diimpikan oleh para praktisi muda Kekaisaran Angin Biru. Interior Blue Wind Mendalam Palace dibagi menjadi 3 tingkatan, istana luar, istana tengah, dan istana dalam. Jika seseorang bisa memasuki istana tengah, dan bersedia untuk melayani keluarga Kekaisaran, orang pasti akan sangat dihargai oleh keluarga Kekaisaran. Jika seseorang masuk militer, titik awalnya adalah komandan pangkat pertama dari 1.000 orang. Tetapi bagi seorang praktisi yang bisa memasuki istana dalam, ia akan menerima perhatian terbesar keluarga Kekaisaran, akan menerima sumber daya yang sangat baik di samping kondisi terbaik selama tinggal di istana mendalam Blue Wind. Setiap pertumbuhan mereka dalam Blue Wind Mendalam Palace akan menerima perhatian penuh keluarga Kekaisaran. Sebelum meninggalkan istana mendalam Blue Wind, seseorang akan menerima undangan untuk bergabung dengan keluarga Kekaisaran dari inisiatif keluarga Kekaisaran. Begitu seseorang bergabung dengan keluarga Kekaisaran, mendapatkan posisi tinggi hanya sekunder, bagian terpenting adalah bahwa seluruh keluarga mereka akan bermandikan kekayaan dan kemuliaan karena hal ini. Bahkan ayam dan anjing pun akan menjadi bangsawan. Sebagai hasilnya, untuk dapat memasuki Inner Palace Mendalam Blue Wind Mendalam Palace adalah mimpi yang tahu berapa banyak praktisi muda yang mendalam. Bahkan bisa dikatakan harapan yang paling boros. Namun, istana mendalam Blue Wind pada akhirnya adalah istana mendalam Blue Wind Empire yang terbesar. Belum lagi istana bagian dalam, bahkan kondisi untuk memasuki istana luar yang memiliki standar terendah juga sangat menakutkan. Sudah cukup untuk menghilangkan 90% dari praktisi yang berharap untuk memasuki istana mendalam Blue Wind. Mereka hanya bisa mundur untuk pilihan kedua mereka, memasuki istana besar yang didirikan oleh keluarga Kekaisaran di kota-kota kecil. Bab 122 Reuni. Yun Ce menghela nafas kagum saat dia berdiri di depan pintu masuk utama Blue Wind Mendalam Istana, itu benar-benar layak judul Istana Mendalam Blue Wind Empire nomor 1. Dibandingkan dengan New Moon Mendalam Palace, ia memiliki udara yang setidaknya 10 kali lebih bermartabat, dan aura yang mengesankan berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Petik 2. Setelah 10 hari trekking, Yun Ce dan Lan Suerwo akhirnya mencapai Blue Wind Imperial City. Ini adalah pertama kalinya Yun Ce pergi ke ibu kota tempat dia dilahirkan, dan dia mengalami sedikit kejutan dalam perjalanan ke sana. Lan Suerwo sangat akrab dengan Blue Wind Imperial City dan memperkenalkannya ke lokasi banyak bidang utama. Setelah itu, dia membawanya ke ambang pintu istana mendalam Blue Wind. Hal pertama yang ingin dia lakukan adalah menenangkan Yun Ce di Istana Angin Biru. Itu wajar. Blue Wind Mendalam Palace memiliki 1.800 tahun peninggalan dan secara langsung diawasi dan disediakan oleh keluarga kerajaan. Dengan sumber daya yang kaya dan lingkungan yang baik untuk menumbuhkan energi yang mendalam, bahkan memiliki guru yang terkenal di Kekaisaran begitu alami, cabang-cabang istana mendalam bahkan tidak bisa mulai membandingkan. Lan Suerwo mengatakan ini sambil mengeluarkan suara jarak pendek Sound Transmission Talisman yang telah dia beli di jalan dan meletakkannya di atas Sound Transmission Jade miliknya. Pada saat talisman transmisi suara pecah dan menghilang, sebuah matriks kecil muncul di batu sound transmittingnya sendiri. Aku sudah di sini, di pintu masuk utama istana yang sangat besar. Lan Suerwo berbicara ke sound transmission Jade. Tepat saat suaranya jatuh, matriks pada sound transmitter Jade memudar. Tak lama, seorang pria parubaya berpakaian ungu yang memiliki penampilan lembut bergegas keluar dari dalam istana mendalam. Setelah melihat mereka, dia berteriak dari jauh, Suerwo, Yun Ce. Kalian berdua baik-baik saja, indah sekali. Kepala Istana Qin, mengapa kamu di sini? Orang di depan mereka sebenarnya kepala yang baru diangkat sebagai ketua bulan baru, Qin Wuyu. Ini hanya di luar harapan Yun Ce. Sebagai kepala istana yang baru diangkat oleh ketua bulan baru, mengapa dia muncul di sini alih-alih tinggal di kota bulan baru? Dia berbalik menghadap Lan Suerwo, dan bertanya dengan kaget, yang baru saja kau transmisikan suara, adalah kepala Istana Qin. Lan Suerwo sedikit tersenyum dan mengangguk. Kamu masih bertanya mengapa aku di sini? Qin Wuyu memandangi mereka, menghela nafas panjang, dan menjawab dengan wajah penuh ketakutan, awalnya, kamu menghilang selama beberapa hari dan untuk menemukanmu, Suerwo pergi untuk sekte cabang Xiao Sekte sendiri. Setelah itu, saya tidak menerima pesan lagi sehingga saya tidak bisa tidak melakukan perjalanan sendiri ke sekte cabang, hanya untuk mengetahui bahwa seluruh sekte mereka sudah dalam keadaan pandemonium. Setelah saya pergi dan bertengkar dengan Xiao Tianan, Xiao Zaihe kembali dan berkata bahwa kalian berdua telah jatuh ke pusat pegunungan 10.000 binatang, dan bahkan tulang dan mayatmu tidak ada di sana untuk ditemukan. Sik, aku hampir kehilangan jiwaku karena kaget. Selama lebih dari sebulan, saya sudah hidup dengan gelisah dan tidak bisa lagi menunggu di New Moon City jadi saya datang ke sini untuk mencari berita tentang kalian berdua, karena Suerwo mengatakan bahwa dia akan membawamu ke sini sebelumnya. Petik 2. Kecemasan dan kelegaan yang diungkapkan Qin Wuyu semuanya benar-benar tanpa kepalsuan. Ini menyebabkan beberapa keraguan muncul di hati Yun Ce. Dia pasti tidak akan percaya dia akan khawatir Qin Wuyu sedemikian rupa, yang berarti bahwa penyebab reaksi Qin Wuyu tidak diragukan lagi Lan Suerwo. Untuk membiarkan kepala istana yang mendalam menjadi sangat cemas sehingga dia bahkan akan melakukan perjalanan ke Blue Wind Imperial City. Satu-satunya penjelasan untuk ini adalah bahwa Qin Wuyu dan Lan Suerwo sudah berkenalan sejak lama dan hanya memiliki hubungan yang jauh di permukaan. Kepala Istana Qin, sudahkah kamu memberitahu ayah saya? Lan Suerwo bertanya dengan sangat hati-hati. Bagaimana aku berani? Jika saya membiarkan Anda, ayah tahu saya tidak melindungi Anda dengan baik, kepala saya ini. Hehe,
Syukurlah kau sudah kembali dengan selamat. Jika tidak, bahkan saya, tidak akan mampu mengatasinya. Qin Wuyu menghapus keringat dingin dari dahinya. Yun Ce. Petik 2. Kepala Istana Qin, Anda tidak berencana kembali ke istana mendalam bulan baru lagi, kan? Yun Ce tiba-tiba bertanya dengan dingin. Qin Wuyu terkejut, dan kemudian menganggukkan kepalanya, itu benar, mereka sudah menugaskan kepala istana baru ke istana mendalam bulan baru. Tapi bagaimana Anda tahu ini? Saya pikir, Yun Ce tertawa dan berkata dengan sembrono. Dia diam-diam berpikir, memang, alasan mengapa Qin Wuyu telah pergi ke istana mendalam bulan baru adalah untuk Lan Suerwo. Tampaknya identitas Lan Suerwo benar-benar luar biasa. Sekarang Lan Suerwo kembali ke Blue Wind Imperial City, dia tidak lagi perlu tinggal di New Moon Mendalam Palace. Yun Ce, di mana kamu menghilang selama beberapa hari itu? Mengapa Anda masih dikejar oleh Sekte Xiao bahkan ketika Anda dan Suerwo bersama-sama? Bagaimana Anda lolos dari bahaya setelah jatuh ke pegunungan seribu-ribu binatang yang bahkan saya tidak akan berani masuk? Mungkinkah Xiao Zaihe mengarang cerita setelah dia tidak bisa menangkapmu? Qin Wuyu menembakkan serangkaian pertanyaan. Tentang itu, aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Kepala Istana Qin, bagaimana situasi di Sekte Cabang Xiao Sekte ketika Anda meninggalkan kota bulan baru? Tanya Lan Suerwo. Hehe, Sekte Cabang itu. Qin Wuyu mulai tertawa, saya pikir mereka hampir selesai. Petik 2. Hampir selesai. Lan Suerwo bertanya dengan heran. Betul. Qin Wuyu mengangguk dan perlahan menjawab, saya tidak tahu bintang sial yang mereka temui, tetapi menurut berita yang saya dengar, mereka tampaknya menyewa seorang dukun yang berprofesi sebagai dokter jenius, yang kemudian benar-benar melumpuhkan Xiao Luosheng, melumpuhkan semua meridiannya dan menghancurkan semua vena mendalamnya. Lupakan memiliki energi yang mendalam, dia bahkan tidak akan bisa berdiri di masa hidup ini. Dia hanya bisa melewatkan hidupnya di ranjang itu sekarang. Tidak hanya itu, saya juga mendengar bahwa penipu telah dengan rapi menyapu bersih seluruh perbendaharaan sebelum dia pergi melalui beberapa cara yang tidak diketahui. Itu benar-benar merobek setengah besar fondasi sekte itu. Petik 2. Lalu, apakah mereka mengetahui siapa, dukun, itu? Lan Suerwo melirik Yun Ce saat dia bertanya dengan geli. Qin Wuyu menggelengkan kepalanya, tidak. Saya mendengar dokter dukun menyamar, dan sama sekali tidak ada cara untuk mulai mencari. Petik 2. Yun Ce menyeringai. Dia tahu, bahwa bahkan jika Xiao Tianan jelas tahu bahwa semuanya dilakukan olehnya, dia masih tidak akan pernah mengatakannya dengan keras. Karena jika dia membiarkan orang luar tahu bahwa sekte besar seperti mereka telah benar-benar bermain di tangan pemuda yang hanya berumur 16 tahun dan di realem mendalam yang baru lahir, apalagi sekte cabang mereka, bahkan sekte utama mereka akan terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Tapi bagaimanapun, sekte cabang itu cukup besar. Jika mereka mengepalkan gigi mereka, mereka harus bisa mengatasinya dengan susah payah. Tetapi apa yang terjadi sesudahnya bahkan lebih menarik. Ekspresi kegembiraan dari kesengsaraan orang lain mulai muncul di wajah Qin Wuyu. Saya mendengar bahwa untuk menyelamatkan putranya, Xiao Luosheng, Xiao Tianan secara pribadi pergi ke persekutuan pedagang bulan hitam untuk membeli kaisar mendalam inti naga. Ya, Anda tidak salah dengar, ini kaisar inti naga yang sangat besar. Tetapi pada hari kedua, dia menerobos masuk ke Guild Merchant Black Moon lagi, bersikeras bahwa kaisar mendalam Dragon Core itu palsu. Ini awalnya rahasia, tapi eksistensi macam apa itu Guild Black Moon Merchant? Apakah mereka akan menjual barang-barang yang palsu? Tetapi jika itu palsu, mengapa Xiao Tianan dan Xiao Baikao tidak bisa membedakannya ketika mereka awalnya membeli Dragon Core? Menghadapi agresi Xiao Tianan, Pu Guild Merchant Black Moon menyebarkan berita bahwa Xiao Tianan telah membeli kaisar mendalam Dragon Core dari mereka dalam kemarahan. Alis Yun Ce berkedut. Oi, awalnya, saya berpikir bahwa setelah dipaksa meninggalkan kota bulan baru, selain mengirim Xiao Tianan dan Xiao Baikao pergi, tidak ada metode lain untuk melakukan tindakan kegunaan yang direncanakan sebelumnya. Siapa yang mengira bahwa Guild Merchant Bulan Hitam benar-benar akan memberi mereka dorongan? Dan dorongan ini lebih baik daripada membiarkan diri saya tinggal di kota untuk menyebarkan berita. Jika itu seperti yang dikatakan Qin Wuyu, maka keberadaan macam apa itu persekutuan merchant bulan hitam? Perdagangan yang adil dan berwibawa. Barang-barang yang mereka jual, begitu disebarkan, bagaimana mungkin itu palsu? Begitu berita ini menyebar, secara alami memicu gelombang mengerikan. Pada hari kedua, penginapan tamu New Moon City terisi penuh, jalanan dipenuhi dengan orang-orang kuat dari alam mendalam roh, alam mendalam bumi, dan saya bahkan merasakan kehadiran dua praktisi alam mendalam surgawi yang menakutkan. Rupanya, pada malam pertama, Xiao Sek dipecah menjadi beberapa lusin kali atau lebih. Setelah itu, kepala tetua cabang obat Sekte Xiao, Xiao Wuji, secara pribadi datang untuk meminta Sekte cabang untuk menyerahkan kaisar mendalam Dragon Core. Itu akan menjadi prestasi luar biasa jika mereka bisa menyerahkannya dan mereka akan sangat dihargai. Namun, jika dia tidak bisa menyerahkannya, Sekte cabang akan diusir dari Sekte Xiao. Xiao Tianan menolak untuk membungkuk. Dia pertama mengklaim bahwa itu salah, lalu mengatakan bahwa seseorang telah mencurinya, dan pada dasarnya menolak untuk menyerahkannya. Yun Ce dingin tertawa secara rahasia. Omong kosong. Bahkan jika dia ingin menyerahkannya, bagaimana dia bisa menyerahkannya? Kaisar palsu mendalam kor naga itu ditempa dari kor mendalam yang ia dapatkan dari Lan Suerwo saat itu, dan hanya bisa bertahan selama 4 hari. Pada hari kelima, suasana kaisar mendalam Dragon Core yang meresap ke dalamnya akan benar-benar menghilang, warna merah cerah akan menjadi abu-abu kusam, dan bahkan tidak layak perubahan cadangan.
Akankah dia benar-benar membawa kor mendalam kelas bawah dan memberitahu Xiao Wuji bahwa itu adalah kaisar kor mendalam kor? Jika dia benar-benar melakukan itu, Xiao Wuji pasti akan membunuhnya di tempat. Setelah itu, aku meninggalkan kota bulan baru dan tidak pernah mendengar tentang situasi setelahnya. Tetapi saya dapat mengkonfirmasikan bahwa sekte cabang di New Moon City telah selesai sepenuhnya. Qin Wuyu selesai berbicara dan bahkan tertawa kosong. Bagaimanapun, dia telah bertemu Xiao Tianan 2 kali, dan akhirnya bertarung pada saat mereka bertemu. Sekarang Xiao Tianan terpojok, dia akan merasakan setidaknya semacam kebahagiaan. Oh itu benar. Qin Wuyu berbalik ke arah Yun Che, mengatakan, aku sudah membawa Yuan Ba ke sini. Awalnya, saya sudah mengatakan kepadanya bahwa sejak Anda bersama Sueruo, ada kemungkinan besar dia akan membawa Anda ke sini. Ketika saya bersiap untuk meninggalkan New Moon City, dia menggunakan segala macam metode untuk memohon agar saya membawanya ke sini, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah hidup damai jika dia tidak melihat Anda, jadi saya membawanya ke sini. Anda harus pergi nanti. Kakak, saudara ipar. Sebelum kata-kata Qin Wuyu tenggelam, tangisan gelisah datang dari sampingnya. Tatapan Yun Che menyapu Qin Wuyu dan melihat Xiao Yuanba bermata berlinang berdiri di pintu Blue Wind mendalam istana. Dan di samping Yuanba adalah seseorang yang dia pikir seharusnya tidak datang. Murong Ye. Kenapa dia ada di sini? Saudara ipar. Xia Yuanba menangis lagi dan berlari dengan langkah besar saat tubuhnya yang besar menerjang ke arah Yun Che dalam sekejap. Lengannya yang tebal dan berotot terkunci di sekelilingnya dan dia mulai menangis, kakak ipar. Jadi kamu benar-benar baik-baik saja. Ini luar biasa, luar biasa. Sebulan yang lalu, saya mendengar bahwa Anda akan jatuh ke pegunungan 1000 binatang buas, dan saya pikir, Xia Yuanba memiliki tubuh raksasa tetapi sekarang menangis seperti anak kecil. Yun Che merasakan sudut matanya membasahi. Sejak usia sangat muda, dia tahu bahwa jika dia mati suatu hari, hanya akan ada 3 orang yang akan menangis untuknya. Satu adalah kakek, satu bibi kecil, dan yang terakhir adalah Xia Yuanba. Baiklah, berhenti menangis, aku baik-baik saja. Yun Che menepuk lengan Xia Yuanba dan dengan tenang berkata, juga, aku sudah berkali-kali memberitahumu untuk berhenti memanggilku ipar. Petik 2. Aku mengerti, ipar laki-laki. Saya pasti tidak akan memanggil Anda saudara ipar di masa depan. Itu terlalu bagus bahwa Anda baik-baik saja, saudara ipar, atau saya tidak akan tahu harus berbuat apa. Petik 2. Yun Che. Petik 2. Bab 123 Kekesalan. Hubungan antara kalian pria jantan benar-benar membuat orang iri. Lan Sueruo tertawa pelan. Dia berbicara tentang dengki ringan, tetapi rasanya beberapa ratus kali lebih berat di dalam hatinya. Meskipun mereka kerabat, mereka hanya bisa dianggap sebagai kerabat jauh, namun mereka masih memiliki hubungan yang begitu dekat. Sedangkan baginya, setiap kali dia memikirkan saudara laki-lakinya sendiri, dia hanya bisa merasakan kekecewaan dan kesedihan batin yang pahit. Sueruo, aku akhirnya bisa lega setelah melihat bahwa kamu baik-baik saja. Murong Ye berjalan mendekat, ekspresi terkejut dan kebahagiaan lembut di wajahnya, mendengar bahwa Anda telah jatuh ke dalam pegunungan 10.000 binatang buas sebulan yang lalu. Saya sangat takut dan khawatir bahwa saya kehilangan makan dan tidak bisa tidur di malam hari. Aku hanya bisa membenci diriku sendiri karena begitu tidak berdaya, jika tidak, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku pasti akan pergi ke pegunungan 1000 Beast Mountain untuk menyelamatkanmu. Petik 2. Saya berterima kasih atas perhatian saudara. Lan Sueruo tersenyum sopan. Mengenai penampilan Murong Ye di sini, dia sepertinya tidak terkejut sama sekali. Setiap tahun, Istana Mendalam Blue Moon akan menerima 3 dari murid yang paling terkenal dari masing-masing Istana Mendalam dalam Kekaisaran Angin Biru dan Murong Ye kebetulan adalah salah satu dari mereka yang dipilih dari Istana Mendalam bulan baru tahun ini. Kebetulan, waktu baginya untuk tampil ke Istana Mendalam Blue Wind juga bulan ini. Agaknya, Murong Ye seharusnya tiba dengan Qin Wuyu. Sueruo, apakah Anda akan tinggal di Istana Mendalam Blue Wind di masa depan? Jika memang begitu, kita bisa berada di tempat yang sama untuk mengolah energi yang dalam dan bergaul lagi. Murong Ye tersenyum. Lan Sueruo tidak mengangguk tetapi dengan tenang menjawab, di masa depan, saya memang akan tinggal di Istana Mendalam Blue Moon. Setelah tanggapannya yang sederhana, dia tidak lagi memperhatikan Murong Ye. Dia bertanya pada Qin Wuyu, kepala Istana Qin. Oh benar, aku seharusnya memanggilmu instruktur Qin sekarang. Yun Che baru saja tiba di Blue Wind Imperial City dan tidak punya tempat untuk pergi, jadi aku harus merepotkanmu untuk membuat pengaturan baginya untuk memasuki Blue Wind mendalam istana. Petik 2. Hehe, ini bukan masalah, tentu saja. Qin Wuyu mengangguk dengan hangat, bagaimana denganmu? Apakah Anda ingin juga? Namamu masih menggantung di Istana Tengah. Petik 2. Nama tergantung di Istana Tengah. Murong Ye menatap. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam Istana Tengah, bahkan yang berlevel terendah berada di tingkat ketiga dari Realm Mendalam benar. Pada tingkat ke-8 dari Naschen Realm, sudah tidak ada seorang pun dari usia yang sama di New Moon Mendalam Palace yang bisa mengalahkannya. Tetapi di Blue Moon Mendalam Palace, bahkan di Istana Luar Terendah, ia hanya bisa mencapai menengah atas peringkat energi mendalam Lan Sueruo sama dengan energinya, jadi bagaimana mungkin namanya ada di Istana Tengah? Istana Mendalam Angin Biru dan Istana Mendalam Bulan Baru berbeda. Seseorang bisa masuk ke Istana Mendalam Bulan Baru melalui hubungan pribadi, tapi ini sama sekali tidak mungkin di Istana Mendalam Blue Wind. Ada perbedaan yang berbeda antara Istana Luar, Istana Tengah dan Istana Dalam.
Satu-satunya cara untuk memasuki Istana Tengah dari Istana Luar adalah dengan mengalahkan seorang murid dari Istana Tengah. Satu-satunya cara untuk memasuki Istana Dalam dari Istana Tengah adalah dengan mengalahkan seorang murid dari Istana Dalam. Selain itu, tidak ada jalan lain. Bahkan jika kepala istana muncul dan membiarkan murid dari Istana Luar masuk ke Istana Tengah karena pilih kasih, itu juga sama sekali mustahil. Satu-satunya pengecualian yang bisa sedikit diakomodasi adalah membiarkan murid yang tidak memenuhi semua kriteria untuk memasuki Istana Luar. Namun, hanya tokoh-tokoh penting yang setidaknya setingkat instruktur yang dapat memiliki hak istimewa semacam itu, dan ini hanya bisa untuk maksimum 3 orang per tahun. Aku akan sering check-in. Tapi aku sudah pergi terlalu lama dan sedikit khawatir tentang ayahku, jadi aku harus kembali dulu. Oleh karena itu, saya akan meninggalkan Junior Brother Yun kepada Anda, Instruktur Qin. Junior Yun, kepala istana Qin sekarang menjadi instruktur di Blue Wind Mendalam Palace. Anda harus menetap di dalam istana dengan instruktur Qin terlebih dahulu, dan setelah saya melakukan perjalanan pulang untuk menyelesaikan masalah di sana, saya akan segera kembali untuk mengunjungi Anda. Kata Lan Suerwo saat matanya berkaca-kaca karena sedikit khawatir dan sedih ketika menyebut ayah. Murong Ye, yang ada di sampingnya, mengerutkan kening dengan marah. Tetapkan Yun Che ke bawah. Kunjungi Yun Che. Siapapun yang bukan orang bodoh bisa mendengar kepedulian dan kepeduliannya pada Yun Che dalam kata-kata sederhana Lan Suerwo, namun ia bahkan tidak peduli tentang dia. Kamu bisa tenang, aku akan segera mengatur agar Yun Che memasuki Istana Luar dan juga akan memberinya perawatan dengan jumlah terbesar. Qin Wuyu mengangguk. Dia adalah satu-satunya yang jelas tahu alasan kebaikan Lan Suerwo terhadap Yun Che. Meskipun dia tidak memandang positif Yun Che, dan hanya sedikit mengaguminya, karena itu adalah keputusan Lan Suerwo, dia hanya bisa patuh. Kakak senior, apakah kamu akan pulang sendirian? Bagaimana kalau saya mengirim Anda kembali dulu? Yun Che memberanikan diri. Jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar ingin tahu seperti apa konsep rumah Lan Suerwo itu. Lan Suerwo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tindakannya ringan dan dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya lembut namun tegas. Tenang saja, ini adalah Blue Wind Imperial City, tidak ada yang akan terjadi padaku. Setelah melempar garis seperti itu, Lan Suerwo tersenyum lembut dan berbalik ke arahnya saat dia pergi dengan langkah kaki yang ringan. Tapi begitu dia mengambil langkah dan bergerak maju, kekosongan yang menyedihkan, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang sangat penting dari sisinya, tiba-tiba muncul di hati Lan Suerwo. Dengan napas pendek, dia mulai mengerti apa perasaan kekosongan itu. Karena pada saat ini, Yun Che tidak lagi di sisinya. Melarikan diri bersama, menghadapi kesulitan bersama, bahkan mengalami sikat dengan kematian, itu adalah interaksi sehari-hari yang begitu lama sehingga dia tidak menyadari bahwa secara tidak sadar dia sudah terbiasa dengan keberadaan Yun Che. Ketika di New Moon Mendalam Palace, Murong Ye akan menempel di sisinya setiap hari dan terus melakukannya untuk waktu yang sangat, sangat lama. Tapi yang membawanya adalah dua perasaan yang sangat berbeda. Pengganggu Murong Ye, meskipun dia mengambil semuanya dengan tenang dan sopan, secara internal, dia merasa kesal dan dilecehkan. Tapi dengan Yun Che di sisinya, apa yang tumbuh di dalam hatinya adalah perasaan ketergantungan yang semakin dalam. Dan perasaan kemelekatan yang bahkan lebih berbahaya. Bahkan tidur di ranjang yang sama dengannya dan bangun di pelukannya di pagi hari telah diam-diam menjadi semacam kebiasaan. Ketika kembali ke Blue Wind Imperial City, dia dengan cemas ingin kembali ke rumah untuk mengunjungi ayahnya. Tapi apa yang dia rasakan saat dia meninggalkan Yun Che, saat Yun Che tidak lagi di sisinya, terlalu tidak nyaman. Seolah-olah sebagian dari jiwanya telah dihilangkan dengan paksa dan itu menyebabkan langkah-langkah yang dia ambil menjadi sangat berat. Kakak perempuan senior. Teriakan Yun Che tiba-tiba datang dari belakang. Itu menghentikannya di jalurnya dan membuatnya merasa seperti dia tidak ingin pergi lagi. Yun Che bergegas di depan Lan Suerwo, mengeluarkan 2 item dari Sky Poison Pearl dan meletakkannya di tangan Lan Suerwo. Saudari senior tahu tentang bom tremor langit sehingga Anda juga harus tahu tentang Poison Fire Rod dari Xiao Sek. Ketika saya tidak berada di sisi kakak perempuan senior, kakak perempuan harus belajar melindungi dirinya dengan baik. Ketika Anda bertemu seseorang yang berniat untuk menyakiti Anda yang tidak dapat dikalahkan, Anda tidak boleh terlalu berhati lembut dan akhiri dengan Rod Fire Poison ini. Juga, dupa ini diambil dari cincin spasial Black Demon. Ini adalah jenis Beast Repelling Incense yang spesial, dan bahan-bahan yang dibuatnya tidak berasal dari Blue Wind Empire. Setan hitam mungkin mendapatkannya setelah menyerang pengusaha asing. Setelah menyalakannya, itu dapat membubarkan semua makhluk mendalam di tingkat mendalam langit atau lebih rendah. Mereka juga menggunakan ini untuk memasuki pegunungan 10.000 binatang. Jika Anda harus memasuki area berbahaya dengan makhluk mendalam, nyalakan ini segera. Petik 2. Sudut bibir Lan Suerwo melengkung, menyunggingkan senyum keindahan yang tak tertandingi. Aku hanya melakukan perjalanan pulang, tidak melakukan perjalanan hidup dan mati. Dia menyingkirkan tongkat api racun dan dupa penolak binatang dan kemudian dengan lembut berkata, terima kasih, saudara Junior Yun. Petik 2. Hehe, Yun Che tertawa murah, lagi pula, kita adalah orang-orang yang tidur bersama setiap hari, apa yang masih berterima kasih kepadaku, dan bahkan untuk menjadi sopan ini. Aowo. Petik 2. Wajah Lan Suerwo memerah begitu merah sehingga menyebar ke lehernya yang bersalju. Dia mencubit punggung tangan Yun Che dengan malu dan dengan menginjak-injak, lari seolah-olah dia melarikan diri.
Tidak yakin apakah kalimat terakhir Yun Ce disengaja atau tidak, tetapi dia tidak menekan suaranya. Qin Wuyu, Xia Yuanba dan Murong Ye semua mendengarnya dengan jelas. Itu membuat mereka semua kaget bersamaan, membuat mereka melongo begitu lebar sehingga rahang mereka hampir jatuh ke lantai. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Dada Murong Ye menghela ketika ia tiba-tiba bergegas ke depan seperti anjing gila yang marah. Dia mencengkeram kerah baju Yun Ce dengan sepasang mata yang benar-benar merah, dan meraung, ulangi apa yang baru saja kamu katakan lagi. Petik 2. Dengan asteris tamparan asteris, Yun Ce menamparkan tangan Murong Ye, yang mencengkeram kerahnya, meliriknya dari samping, dan dengan acuh bertanya, kamu pikir siapa kamu sebenarnya? Anda ingin saya mengulangi apa yang baru saja saya katakan? Qin Wuyu tergagap, Yun Ce, Yi Yu. Kamu sangat, dengan Suerwo, tidur bersama. Sebagai imbalannya, Yun Ce menatap Qin Wuyu dengan ekspresi yang tidak dapat dipahami, itu. Kakak senior Suerwo dan aku, sendirian selama lebih dari sebulan. Selain ketampanan saya, kecantikannya, dan persetujuan bersama dari kedua belah pihak, cabang kering dapat menjadi api amarah. Bukankah tidur bersama sangat normal? Petik 2. Ini, kumis Qin Wuyu bergetar hebat, saat matanya menatap lebar, otaknya telah sepenuhnya berhenti berfungsi. Memikirkan lagi apa yang baru saja dikatakan Yun Ce dan respons Lan Suerwo. Dia tidak memborgol telinganya dengan kejam, melainkan, dia melarikan diri karena malu setelah mencubitnya dengan genit. Qin Wuyu tiba-tiba memiliki keinginan untuk membungkuk kepada Yun Ce di sana dan kemudian. Mulut Xia Yuanba menganga untuk waktu yang lama sebelum akhirnya kembali ke posisi semula. Kakak ipar, Anda benar-benar tidur dengan sister senior Suerwo. Saya sangat menghargai Anda. Petik 2. Mustahil. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Suerwo menyukaimu? Suerwo sejernih es dan semurni batu giok. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Napas Murong Ye menjadi sulit dan kedua matanya merah. Secara mental, dia hampir pingsan dan gila. Tiba-tiba, tangannya berkedip dan pedang panjang tipis muncul di tangannya. Dia tiba-tiba menusuk ke arah Yun Ce, dasar anjing, yang menodai Suerwo, aku akan membunuhmu. Berhenti. Tindakan Murong Ye membuat Qin Wuyu dan Xia Yuanba lengah. Selain itu, Murong Ye terlalu dekat dengan Yun Ce, sehingga yang lain bisa memberikan teriakan kaget, mereka benar-benar tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan serangannya. Yun Ce tidak menghindar, dan benar-benar mengulurkan tangan kanannya perlahan-lahan, meraih ke arah pedang panjang yang Murong Ye menusuk padanya. Tindakan ini mengejutkan Qin Wuyu dan Xia Yuanba. Menggunakan tangannya untuk menangkap pedang. Murong Ye memiliki energi yang mendalam di tingkat ke-8 dari realem mendalam yang baru lahir, apakah Yun Ce tidak ingin tangannya lagi? Dentang. Sebelum Murong Ye bisa mengungkapkan senyum manik, jari Yun Ce langsung membuat kontak dengan pedang panjang Murong Ye, itu sudah sepenuhnya dibatalkan. Dia merasa seolah pedangnya telah menusuk batu keras yang tak tertandingi, dan tidak mampu bergerak bahkan setengah inci ke depan. Tapi apa yang mencubit ujung pisau, hanya ibu jari dan jari tengah Yun Ce. Murong Ye tertegun, Qin Wuyu dan Xia Yuanba juga benar-benar tercengang. Pada titik ini, Qin Wuyu akhirnya memperhatikan energi mendalam Yun Ce. Dengan suara tidak percaya yang tebal, tangisan muncul dari bibirnya, realem mendalam. Tingkat ke-10. Bagaimana ini mungkin? Terakhir kali dia bertemu Yun Ce, dia hanya di tingkat pertama dari realem mendalam yang baru lahir. Hanya 1,5 bulan telah berlalu sejak itu, namun dia sudah berada di tingkat ke-10 dari realem mendalam baru lahir. Kecepatan semacam ini, hanya bisa dideskripsikan dalam kisah-kisah fantastik itu. Wah, apa katamu? Tingkat ke-10 Naschen Relaun Realem. Kedua mata melingkar Xia Yuanba menatap lebar, dan dia pikir ada sesuatu yang salah dengan telinganya. Yun Ce mengulurkan tangan kanannya dan mencengkeram pedang dengan seluruh telapak tangannya. Dengan goncangan keras, ledakan kuat energi yang dalam mengalir di tubuh pisau dan mengenai lengan Murong Ye, yang telah erat memegang pedang. Dia melepaskan pedangnya dengan raungan kesedihan. Dengan bilah dipegang di tangan, Yun Ce mengayunkan lengannya dan gagang bilahnya dengan kejam mengenai wajah Murong Ye, menyebabkannya jatuh ke tanah dan berguling. Murong Ye tergeletak di tanah. Separuh bagian kanan wajahnya bengkak dan berlumuran darah segar. Yun Ce melemparkan pedang di tangannya, dan melihat ke bawah sambil dengan dingin berkata, apapun yang terjadi antara saya dan senior Suerwo tidak ada hubungannya dengan Anda. Lindungi identitas Anda sebagai kodok yang melamun dengan baik setiap hari, mengerti? Petik 2. Bab 124 peringkat luar biasa Heavenly Palace. Kamu. Murong Ye mencengkeram bagian kanan wajahnya yang benar-benar merah ketika seluruh tubuhnya bergetar. Sejak usia sangat muda, dia selalu dibesarkan dalam pujian dan kekaguman. Bahkan di Blue Wind Mendalam Palace, meskipun ia hanya seorang murid rata-rata istana luar, ayahnya adalah kepala kota New Moon City dan sepupunya adalah anggota istana dalam. Karena itu, posisinya di istana luar jelas tidak rendah. Mereka yang ingin menghisapnya sebanyak yang ada di laut. Bagaimana dia bisa tahan terhadap penghinaan semacam ini? Dan orang yang telah membuatnya terhina, sebenarnya adalah orang yang mendapatkan Lan Suerwo yang hanya bisa diimpikannya. Kamu akan menyesali ini. Tidak lama kemudian, saya akan membiarkan Anda menyesal telah dilahirkan ke dunia ini. Murong Ye memanjat dari tanah, berteriak dengan keras, untuk kemudian terhuyung seperti anjing yang dikalahkan. Anda dapat mencoba sebanyak yang Anda inginkan. Yun Ce mencibir diam-diam saat melihat sosok Murong Ye yang mundur. Yun Ce,
Kamu terlalu impulsif. Qin Wuyu berjalan dan memarahinya. Dia ingin membunuhku dengan pedangnya, tapi aku hanya merusak harga dirinya. Seharusnya sudah cukup baik, kata Yun Ce dengan tenang. Tatapan Qin Wuyu goyah dan ekspresinya menjadi sangat rumit. Dia menghela nafas panjang, tapi Yun Ce tidak tahu apakah desahan itu untuk mengalahkan Murong Ye atau karena tidur dengan Lan Suerwo. Dengan identitasnya sebagai putra kepala kota New Moon, Murong Ye biasanya sangat arogan. Bahkan di Blue Wind Mendalam Palace, dia masih menggertak dan menghina orang lain, dia memang pantas mendapat sedikit hukuman. Hanya saja, ia memiliki sepupu yang lebih tua di sini, bernama Murong Yi, yang merupakan putra Marsal Lapangan Utara Kekaisaran Angin Biru. Ayah Murong Ye menjadi kepala kota New Moon City mungkin ada hubungannya dengan Marsekal Lapangan Utara ini. Dan jika identitas ini tidak cukup menonjol, maka identitasnya yang lain adalah sesuatu yang bahkan saya tidak bisa abaikan. Murong Yi saat ini adalah murid Istana Dalam. Inner Palace. Yun Ce masih tidak menanggapi dengan cara apapun, tetapi ketika Xia Yuanba mendengar dua kata, Inner Palace, dia sangat terkejut, seluruh tubuhnya mulai bergetar, dan bahkan ekspresinya pucat oleh substansial jumlah. Jadi bagaimana jika itu Istana Dalam? Tanya Yun Ce, dengan wajah tanpa ekspresi. Hehe, ini pertama kalinya kamu di Blue Wind Imperial City, jadi itu wajar kalau kamu tidak akan tahu. Jika Anda tinggal di sini selama beberapa hari lagi, Anda akan tahu apa konsep menakutkan Istana Dalam. Biarkan saya memberitahu Anda beberapa statistik. Qin Wuyu berkata dengan hangat, bar yang ditetapkan untuk memasuki Inner Palace sangat tinggi. Mereka yang bisa memasuki Blue Wind mendalam istana, bahkan jika itu hanya istana luar, akan sangat dianggap sebagai jenius tingkat tertinggi jika mereka berada di tempat lain. Di dalam negeri, praktisi muda yang bermimpi memasuki istana mendalam Blue Wind berjumlah lebih dari 10 juta, tetapi saat ini, hanya ada sekitar 50.000 murid di Blue Wind mendalam Palace. Di antara sekitar 50.000 atau lebih ini, 54.000 berada di istana luar, 3.000 di istana tengah, dan di dalam istana dalam, hanya ada 100. Petik 2. Hanya 100 orang. Yun Ce mengungkapkan ekspresi terkejut kecil. Benar, bukan salah satu murid yang bisa memasuki istana dalam bukanlah jenius ajaib di antara para jenius yang suatu hari akan menjadi master sekte atau pahlawan ambisius semacam. Mereka akan menjadi tokoh penting yang bahkan keluarga kerajaan harus perlakukan dengan hormat. Peringkat yang memegang nama-nama 100 yang telah membuatnya menjadi istana dalam telah dianggap sebagai peringkat mendalam surgawi. Murid didaftar dalam hal kekuatan yang dalam dan hanya murid istana dalam yang bisa masuk daftar ini. Mereka yang ingin berada di buletin ini harus menantang dan mengalahkan siapapun dalam daftar. Jika tantangannya berhasil, ia kemudian akan dapat menggantikan tempat yang sesuai pada peringkat mendalam surgawi, sementara yang kalah akan dikeluarkan dari peringkat mendalam surgawi, dan juga istana dalam. Setiap murid di Heavenly Mendalam daftar semua memiliki reputasi dan prestise yang sangat emas di Blue Wind Mendalam Palace, dan bahkan Blue Wind Imperial City. Tidak hanya Murong Yi di peringkat surgawi mendalam, peringkatnya bahkan tidak di paling bawah. Menggabungkan posisinya saat ini, peringkat ke-33, dan statusnya sebagai putra Marsekal Lapangan Utara, tak seorang pun di Istana Mendalam Angin Biru yang berani memprovokasi dia. Petik 2. Watak Murong Yi tidak terlalu bagus, jadi jika Murong Yi mendekati Murong Yi mungkin akan mengambil tindakan. Jika itu terjadi, tidak ada yang akan bisa melindungi Anda. Petik 2. Meskipun itu yang dikatakan Qin Wuyu, dia tahu jauh di dalam hatinya bahwa jika hal semacam ini terjadi, Lan Suerwo pasti akan melangkah keluar untuknya. Karena jika Murong Yi akan mengambil tindakan terhadap Yun Ce, itu akan seperti harimau ganas memukul belalang. Bahkan jika Yun Ce saat ini memiliki pertumbuhan yang sangat mengejutkan. Apapun, aku tidak pernah benar-benar takut pada siapapun. Yun Ce mengangkat bahu tanpa peduli. Kakak ipar, anggota istana dalam benar-benar sangat kuat. Dari orang-orang di Heavenly Mendalam ranking, bahkan orang dengan peringkat terendah adalah pada tingkat ke-8 dari Realm Mendalam Realm. 3 yang paling kuat sudah berada di alam roh mendalam. Jika Muyong Ye benar-benar meminta bantuan dari sepupunya yang lebih tua yang berada di ranking mendalam surgawi itu, maka... Kemudian, Xia Yuanba berbicara dengan cemas. Setidaknya tingkat ke-8 dari Realm Mendalam benar. Alis Yun Ce tiba-tiba berkerut. Batas usia murid di Blue Wind Mendalam Palace adalah sama dengan semua istana mendalam lainnya, itu juga dibatasi pada 15 hingga 20 tahun. Mereka yang berusia di atas 20, kecuali mereka tetap bekerja di istana, harus meninggalkan istana mendalam Blue Wind selamanya. Jika ini masalahnya, maka 100 orang di Heavenly Mendalam ranking secara alami akan berusia 20 tahun atau lebih muda. Bagi orang-orang di usia ini untuk mencapai tingkat ke-8 dari True Mendalam Realm, apakah itu di Floating Cloud City atau New Moon City, tidak mungkin untuk membayangkan seseorang seperti itu. Dan ketiga di alam mendalam spirit bahkan lebih mengejutkan ke tingkat yang ekstrim. Kakeknya, Xiao Lai, berusia sekitar 60 tahun, dan yang terkuat di Floating Cloud City, tetapi dia hanya berada di alam roh yang mendalam. Lingkup kota juga jelas mewakili tingkat kekuatan yang mendalam. Di Floating Cloud City, Xia Qingyue yang berusia 16 tahun yang telah mencapai tingkat ke-10 dari Realm Mendalam Realm sudah diakui sebagai jenius terbesar dari generasi muda. Di New Moon City, jenius nomor 1 generasi muda, Xiao Luosheng juga berusia 16 tahun, tetapi sudah memasuki tingkat ke-10 Naschen Realm Realm. Tapi di ibu kota Kekaisaran Angin Biru, mereka yang di bawah 20 sebenarnya di alam mendalam spirit.
Dan tingkat ke-8 dari realem mendalam realem hanyalah bar terendah untuk memasuki istana mendalam Blue Wind. Oh benar, aku belum bertanya padamu. Kekuatan mendalam Anda saat ini sebenarnya telah mencapai level ke-10 dari Naschen Realm Realm. Ini baru setengah bulan, bahkan jika Anda mengkonsumsi ramuan, Anda tidak mungkin berkembang begitu cepat. Mungkinkah Anda sebelumnya menyembunyikan kekuatan mendalam Anda dengan sesuatu seperti mendalam mutiara semacam membatasi? Memikirkan tantangan skala besar Yun Ce di New Moon Mendalam Palace, semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan sepertinya Qin Wuyu. Yun Ce tidak menjawab, menghindari pertanyaan sama sekali. Kepala Istana Qin, proses seperti apa yang harus dilalui seseorang jika dia ingin memasuki Blue Wind Mendalam Istana? Melihat bahwa Yun Ce tidak ingin menjawab, Qin Wuyu tidak melanjutkan, dan menjawab, saya tidak lagi membawa identitas kepala istana, panggil saja saya Instruktur Qin. Tidak apa-apa untuk hanya memanggil saya dengan nama. Istana Mendalam Blue Wind memiliki peraturan ketat, siapapun yang ingin masuk harus melalui penilaian. Tetapi sebagai instruktur, saya memiliki 2 atau 3 peluang untuk mendatangkan siswa melalui hubungan pribadi setiap tahun. Saya awalnya ingin mengatur agar Anda memasuki istana luar segera, tetapi dengan kekuatan Anda saat ini, sudah tidak perlu untuk itu. Petik 2. Kamu datang tepat waktu, hari ini adalah hari terakhir ujian penilaian tahunan Blue Wind Mendalam Palace untuk murid baru. Meskipun pendaftaran telah lama berakhir, memasukkan nama Anda sangat mudah. Setelah Anda melewati evaluasi, Anda dapat secara resmi memasuki istana luar Blue Wind Profound Palace. Ini menghemat banyak masalah dibandingkan dengan meminta saya mengatur agar Anda langsung pindah. Selain itu, saya percaya bahwa Anda juga lebih bersedia menerima metode semacam ini. Qin Wuyu mengelus jenggotnya yang panjang saat dia mengatakan itu dengan tertawa kecil. Xia Yuanba juga mengangguk, benar. Ujian masuk ini berlangsung selama 10 hari, dan hari ini adalah hari terbaik. Kakak ipar saat ini berada di tingkat ke-10 dari realem mendalam baru lahir, jadi dia pasti akan lulus. Selain itu, ipar masih muda, jadi dia masih akan luar biasa di dalam istana luar. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Xia Yuanba tiba-tiba jatuh muram. Kekuatan mendalamnya hanya pada tingkat ke-6 alam mendalam dasar. Jenis kekuatan yang mendalam ini dianggap sebagai standar di Floating Cloud City, tetapi di Blue Wind Imperial City, itu sama sekali bukan apa-apa. Dia telah dibawa ke istana oleh Qin Wuyu dan moped tentang hilangnya Yun Ce bahkan selama pembersihan harian paviliun mendalam istana luar. Dia menanggung semua penampilan terkejut dan menghina setiap hari. Memang, semua orang memandangnya seolah-olah dia adalah sampah dan di dalam Blue Wind mendalam istana, energi yang mendalam benar-benar hanya dapat dianggap sebagai sampah. Seperti apakah dia bisa memasuki istana luar Blue Wind mendalam istana untuk mengolah dalam mendalam? Itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak berani berharap untuk. Tentu saja tidak ada masalah. Yun Ce mengangguk tanpa ragu-ragu. Antara melewati ujian masuk dan masuk dari pintu belakang, tentu saja dia akan memilih yang pertama. Dia melirik Xia Yuanba, dan bertanya, Instruktur Qin, karena Anda hanya memiliki sedikit kesempatan untuk berlatih favoritisme, lalu, bagaimana dengan memberi kesempatan yang pada awalnya Anda rencanakan untuk memberikan saya kepada Yuanba? Ah, ekspresi Xia Yuanba menjadi bersemangat. Ini, Qin Wuyu sebenarnya ragu-ragu sejenak. Bukan karena dia picik, melainkan, energi mendalam Xia Yuanba benar-benar terlalu rendah, bahkan pangkat terendah di istana luar jauh di atas jangkauannya. Meskipun benar dia memiliki hubungan yang bisa membawanya masuk, Xia Yuanba masih harus setidaknya dari realem mendalam Naschen, dan tidak terlalu jauh dari bar yang ditetapkan untuk peringkat terendah. Untuk seorang praktisi mendasar-dasar untuk memasuki Blue Wind mendalam istana, itu hanya akan menjadi lelucon. Instruktur dan wakil kepala istana kemungkinan akan memiliki keberatan dengan kekerasan juga. Hanya saja, Xia Yuanba memiliki kepribadian yang baik dan murni, Qin Wuyu sangat menyukainya. Menambahkan ini pada fakta bahwa Yun Ce merekomendasikannya. Dia menggertakkan giginya dan menatap Yun Ce dengan kilatan aneh di matanya saat nada suaranya menjadi sangat aneh. Yun Ce bocah, pertama jawab pertanyaan saya. Apakah Anda benar-benar, dengan Sueruo? Batuk, tidur bersama. Petik 2. Tentu saja, apakah ada sesuatu yang abnormal tentang ini? Tanya Yun Ce, gambar tidak bersalah. Fitur wajah Qin Wuyu berkedut, menelan dengan paksa, dan berkata, baiklah. Anak ini, Yuanba, saya juga menyukainya. Setelah Anda lulus ujian masuk, saya akan segera mengatur pintu masuknya ke istana luar. Tapi aku harus mengingatkan kalian berdua, istana mendalam Blue Wind memiliki semua jenis murid. Energi mendalam Yuanba terlalu lemah, jadi dia mungkin menghadapi banyak penindasan dan penghinaan. Petik 2. Itu tidak akan terjadi. Yun Ce menggelengkan kepalanya, dan tersenyum lemah. Ada jejak es samar di dalam ketenangan suaranya, saya tidak akan membiarkan siapapun menggertak Yuanba. Petik 2. Aku es. Apakah ini nyata? Saya benar-benar bisa bergabung dengan Blue Wind mendalam istana. Mata Xia Yuanba menyala, dia diliputi kegembiraan dan menjadi tidak koheren. Untuk bisa memasuki New Moon Palace mendalam telah membuatnya bahagia melampaui kepercayaan, dan dia baru saja diberikan kesempatan bergabung dengan istana mendalam tertinggi, yang tak terhitung banyaknya harapan ingin masuk. Ini selalu menjadi sesuatu yang bahkan tidak berani dia impikan. Dia hanya datang ke Blue Wind Imperial City kali ini untuk mendapatkan berita tentang Yun Ce, jadi dia jelas tidak memiliki harapan berlebihan seperti ini. Untuk kejutan raksasa seperti itu tiba-tiba jatuh dari langit seperti ini, benar-benar di luar imajinasinya. Hahaha,
Aku tidak akan pernah berbohong padamu, anak muda. Melihat kebahagiaan Xia Yuanba, suasana hati Qin Wuyu membaik saat dia tertawa terbahak-bahak. Lalu dia mengulurkan tangan ke arah Yun Ce, giok pemancar suara mencengkeram tangannya. Ayo, bocah Yun Ce, rekam jejak transmisi suaraku. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, Anda dapat mengirimkan suara kepada saya kapanpun Anda mau. Petik 2. Yun Ce menggosok rambutnya dengan canggung, aku masih belum memiliki sound transmission jade. Petik 2. Oh, Qin Wuyu menarik tangannya, saya akan meminta seseorang untuk menyiapkan satu untuk Anda dalam beberapa hari. Tapi untuk saat ini, ikuti saya ke Central Plaza yang besar. Dengan usia Anda saat ini dan energi yang dalam, lulus ujian masuk seharusnya mudah. Mungkin tahun depan, Anda bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk bergegas langsung ke Istana Tengah. Pada saat itu, Anda harus memiliki status yang cukup besar di Blue Wind Imperial City. Bab 125 Kaisar Angin Biru. Blue Wind Imperial City, jantung Istana Kekaisaran. Lan Suerwo berjalan dengan langkah kaki yang tergesa-gesa, melewati penjaga yang berat itu, dan langsung menuju kamar kaisar. Semua penjaga kekaisaran di sepanjang jalan memberi hormat satu demi satu. Putri Chang Yue, kamu sudah kembali. Kaisar telah mengenangmu beberapa hari terakhir ini. Di pintu ke kamar kaisar, seorang kasim setengah baya membungkuk ketika dia menyambutnya. Apakah Anda meminta saya mengumumkan kedatangan Anda? Tidak dibutuhkan. Lan Suerwo menggelengkan kepalanya dan berjalan langsung ke kamar kaisar. Chang Wanhe, kaisar generasi ke-9 Kekaisaran Angin Biru, memimpin tanah di bawah langit, dengan prestise yang mengguncang keempat samudera. Dia akan berusia 56 tahun ini, ketika tinggal di Istana Kekaisaran tanpa khawatir. Pada usia ini, seorang raja seharusnya tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan, tetapi Chang Wanhe diam-diam berbaring di tempat tidur dengan ekspresi bingung. Bahkan tatapannya kusam dan tanpa roh, dan ia tampak hampir seperti 7 atau 80 tahun melewati masa jayanya. Yang mulia, Putri Chang Yue telah kembali. Kasim pribadinya masuk dengan langkah kaki ringan, dan melaporkan dengan ekspresi bahagia. Mendengar ini, wajah tak bernyawa Chang Wanhe mengungkapkan sedikit keinginan. Tubuh bagian atasnya bergerak, dan dia berdiri dengan susah payah. Cepat biarkan dia masuk. Petik 2. Tepat setelah dia berbicara, Lan Suerwo masuk. Melihat antusiasme di wajah dan tatapan jelas Chang Wanhe, hatinya mengepal. Dengan langkah cepat ke depan, dia berlutut dengan kedua lutut di depan Chang Wanhe. Ayah kerajaan, putri Anda tidak berbakti, dan belum mengunjungi Anda dalam waktu yang lama. Petik 2. Senang kau kembali, senang kau kembali. Chang Wanhe mengangguk dengan riang. Pada saat ini, wajahnya tidak memiliki sedikitpun aura yang mengesankan dari seorang raja, dan hanya memiliki cinta yang diungkapkan ayah normal terhadap putri kesayangannya. Bangunlah dengan cepat. Sudah 3 bulan sejak terakhir Anda kembali dari New Moon City, selama waktu ini kami tidak bisa makan atau tidur nyenyak karena takut sesuatu akan terjadi pada Anda. Haha, bagus tidak ada yang terjadi. Petik 2. Kali ini putrimu menemui sesuatu yang sepele, sedikit terlambat, dan telah mengkhawatirkan ayah kerajaan. Lan Suerwo berdiri, melihat penampilan ayahnya, dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Ayah kerajaan, kondisimu. Mengapa ini tampak lebih serius? Dengan Tuan Gu yang merawat penyakitmu secara pribadi, bagaimana bisa seperti ini? Uhuk-uhuk. Chang Wanhe ingin berbicara, tetapi menderita batuk yang hebat. Dia terengah-engah, dan menjawab dengan suara serak, mungkin, kita benar-benar telah menjadi tua. Meskipun penyakit ini serius, dengan Guru Gu, masih tidak akan merenggut nyawa kami segera, tetapi kami akan mati cepat atau lambat karena anak-anak yang tidak berbakti. Batuk-batuk, batuk-batuk-batuk-batuk. Petik 2. Setelah mengucapkan 2 kalimat itu, Chang Wanhe sekali lagi menderita batuk yang menyakitkan. Lan Suerwo segera melangkah maju dan dengan ringan menepuk punggungnya. Pada saat ini, suara Kasim datang dari luar pintu, melaporkan kepada kaisar saya, putra mahkota ingin mencari audiensi. Petik 2. Tubuh Chang Wanhe menegang, dan wajah Lan Suerwo juga berubah jelek. Selanjutnya, suara gemuruh datang dari mulut Chang Wanhe, katakan padanya untuk tersesat. Kami tidak ingin melihatnya. Ayah, apa yang membuat ayah kerajaan sangat marah? Ayah kerajaan sedang sakit, Anda harus menjaga tubuh Anda dan menghindari marah. Petik 2. Bersamaan dengan gema suara malas itu, seorang pria muda berusia hampir 30 tahun yang mengenakan pakaian penuh pola emas, yang kedua tangannya di belakang, berjalan ke ruangan. Begitu dia melihat Lan Suerwo, dia menyipitkan matanya ketika dia tertawa. Adikku yang tercinta, beberapa saat yang lalu aku mendengar dari para pelayan bahwa kamu telah kembali, jadi bagaimana mungkin aku tidak segera bergegas kembali? Saya belum melihat Anda hanya beberapa bulan, tetapi saya sangat merindukanmu. Petik 2. Kau anak tak berbakti, yang mengizinkanmu masuk. Tersesat sekarang. Chang Wanhe meraung marah sambil menunjuk jari yang gemetar. Ayah kerajaan, tolong jangan marah. Berhati-hatilah agar tidak melukai tubuh Anda, putra Anda hanya khawatir tentang penyakit ayah kerajaan, jadi putra Anda secara khusus datang berkunjung. Jika ayah kerajaan tidak menyukai kehadiran saya, putra Anda akan segera pergi. Kata Pangeran Chang Lin sambil tertawa. Ekspresi malas itu tidak takut pada kemarahan kaisar sedikitpun, dan bahkan lebih tidak memiliki rasa hormat atau takut karena konsekuensinya. Kunjungi. Chang Wanhe tertawa dingin, datang untuk melihat apakah kita tiba-tiba mati di tempat tidur. Izinkan kami memberitahu Anda, selama kami masih memiliki nafas kehidupan, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan gelar kaisar.
Dan bahkan jangan berharap bahwa kami akan memerintahkan pemindahan gelar. Tersesat sekarang. Ayah kerajaan, mengapa kamu harus begitu keras kepala? Pangeran Changlin mengerutkan kening, apa jenis keberadaan Xiao Sekte? Sekarang saya telah mendapatkan dukungan penuh Xiao Sekte, selama saya naik tahta, Xiao Sekte akan digunakan oleh saya, dan keluarga Kekaisaran Angin Biru kita hanya akan menjadi lebih makmur dengan kekuatan yang dapat mengguncang dunia. Petik 2. Diam. Batuk-batuk, batuk-batuk-batuk. Chang Wanhe sangat marah sehingga seluruh wajahnya memerah. Dadanya dengan keras naik turun, Sekte Xiao telah dengan kekuatan keluarga Kekaisaran Angin Biru untuk waktu yang lama, tetapi kalian para putra yang tidak berbudi benar-benar memiliki keberanian untuk memimpin serigala ke dalam rumah. Bahkan jika kamu menjadi kaisar, warisan 1000 tahun keluarga Kekaisaran Angin Biru kita, akan kehilangan segalanya kecuali nama kita, dan kita akan menjadi boneka mereka. Kami telah membanggakan reputasi legendaris dari kekuatan bela diri, tetapi kami benar-benar telah membangkitkan sekelompok anak yang tidak berbakti. Nyah, tersesat segera. Lan Sueruo juga menjadi sangat marah, dan mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Dia tidak bisa menahan amarahnya lagi, dan berkata dengan marah, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan ayah kerajaan? Keluar sekarang juga, ayah kerajaan dan aku tidak ingin melihatmu lagi. Tutut, kenapa kamu harus seperti ini? Changlin menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menyeringai sambil berkata, ayah kerajaan, kamu sudah menjadi kaisar selama bertahun-tahun, Anda harus menyerah. Bahkan jika Anda tidak mau, cepat atau lambat itu akan jatuh ke tangan saya. Jadi bagaimana jika saudara kerajaan tercinta saya Chang Suo telah berafiliasi dengan klan surga pembakaran? Di mataku, dia tidak pernah menjadi pesaing. Adikku yang tersayang, aku pernah mendengar bahwa 2 tahun ini kau belum pernah tinggal di istana mendalam Blue Wind, melainkan, kau sudah berkeliaran di luar. Mungkinkah Anda sedang mencari pasangan hidup? Saya, saudara lelaki Anda, memiliki banyak pria muda dan berbakat. Apakah saya perlu meminta pertemuan untuk saudara perempuan kerajaan? Keluar, Lan Sueruo mengepalkan giginya saat kemarahan di hatinya mencapai titik didihnya. Hahaha, maka putra Anda akan pergi. Changlin melepaskan tawa liar, dan dengan santai berjalan keluar dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kelompok putra tidak berbakti ini. Anak-anak yang tidak berbakti. Seluruh wajah Chang Wanhe memerah karena amarah saat dia mengguncang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ayah kerajaan, mereka sudah gila, mereka tidak layak marah. Tubuh Anda lebih penting. Lan Sueruo menepuk punggung ayahnya sambil berusaha sangat keras untuk memadamkan amarah di hatinya. Setelah terdiam beberapa saat, Chang Wanhe akhirnya tampak tenang. Dia tertawa muram dan berkata, sampai sekarang, kami selalu berpikir bahwa kami selalu memelihara 7 anak harimau. Untuk berpikir bahwa 7 putra kami sebenarnya adalah sekelompok serigala. Sangat beruntung bahwa surga mengasihani saya, dan biarkan kami memiliki Anda untuk seorang putri. Sayang sekali Anda adalah seorang gadis, jika tidak, kami akan langsung mewariskan Anda gelar kaisar. Tapi jika kami benar-benar melakukan ini, itu akan memberatkan Anda. Changlin dan Chang Suo, 2 putra yang tidak berbakti ini, satu berkolusi dengan Xiao Sekte, satu berkolusi dengan klan surga pembakaran. Ah, tidak peduli yang mana akhirnya berhasil, keluarga Kekaisaran Angin Biru kita akan menjadi boneka mereka. Langit tanpa mata, langit tanpa mata, hah. Petik 2. Ayah kerajaan, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Saya pasti akan menggunakan semua saya menghentikan mereka. Lan Sueruo menggigit bibirnya, dan lapisan air yang samar bisa terlihat dari kedua matanya. Chang Wanhe tertawa sambil menggelengkan kepalanya, ketujuh putra yang tidak berbakti ini dibagi menjadi 2 faksi, dan wewenang pengadilan pada dasarnya juga ada di tangan mereka. Dengan Xiao Sekte dan Burning Heaven Clan yang secara tersembunyi membantu mereka, apa yang bisa kamu lakukan untuk menghentikan mereka? Kami hanya berharap bahwa ketika hari itu tiba, Anda akan meninggalkan kota kekaisaran, semakin jauh Anda bersembunyi, semakin baik. Saya khawatir anak-anak yang tidak berbakti ini akan menggunakan Anda sebagai pion untuk mendapatkan bantuan. Jika itu terjadi, maka kami benar-benar akan berguling di kuburan kami. Petik 2. Itu tidak akan terjadi, ayah kerajaan. Dengan Master Gu di sini, Anda pasti akan pulih dari penyakit Anda dan hidup sampai 100. Lan Sueruo berkata sambil mencoba menahan air matanya, menggelengkan kepalanya sangat keras. Hehe, Chang Wanhe tertawa muram. Dia yang paling jelas tentang kondisi tubuhnya sendiri. Dia telah curiga sepanjang waktu, apakah penyakit yang tidak dapat dijelaskan ini adalah plot Changlin, atau Chang Suo. Dia memejamkan mata dan berkata dengan kecewa, kami telah menjadi kaisar selama 19 tahun, dan hanya pada akhirnya kami mengetahui bahwa kami sebenarnya adalah kegagalan seorang kaisar. Selain membesarkan anak-anak yang tidak berbakti ini, harapan pertama saya tahun ini. Kami naik tahta adalah agar keluarga Kekaisaran Angin Biru kami menghapus penghinaan kami di turnamen ranking Angin Biru, tetapi, selama 19 tahun ini, semua yang telah kami terima, dari waktu ke waktu, penghinaan tidak pernah berakhir. Sebagai keluarga Kekaisaran Angin Biru yang agung, kami tiba-tiba, tidak pernah ada orang yang masuk dalam 100 besar. Dari waktu ke waktu, kita telah menjadi bahan tertawaan dunia, dan tidak pernah mampu mengangkat kepala kita di depan sekte-sekte itu. Kesedihan macam apa ini? Petik 2. Mata Lan Sueruo berkedip dan gambar Yun Ce melayang di kepalanya. Perasaan hangat datang dari hatinya, dan sangat menenangkannya. Dia dengan lembut menjawab, ayah kerajaan, keinginan ini pasti akan terkabul. 2 tahun ini,
Putri Anda telah melewati banyak istana besar yang mendalam, dan menggunakan seni rahasia jantung monark untuk mencari orang seperti itu. Upaya Putri Anda tidak sia-sia, hanya setengah bulan yang lalu, Putri Anda telah menemukan orang seperti itu. Orang ini juga telah dibawa ke istana mendalam Blue Wind, putrimu akan menggunakan semua metode yang mungkin untuk membuatnya memasuki turnamen ranking angin biru sebagai wakil selanjutnya dari keluarga kekaisaran. Putrimu percaya bahwa dia pasti akan bisa masuk dalam 100 besar, memenuhi permintaan ayah kerajaan dan menyapu bersih keluarga kekaisaran penghinaan. Petik 2. Satu demi satu. Aku hanya takut bahwa kita tidak bisa menunggu sampai saat itu. Batuk-batuk, batuk-batuk-batuk, Chang Wanhe sekali lagi masuk ke dalam batuk keras, napasnya juga menjadi lebih kasar. Lan Suerwo tahu bahwa dengan kondisi ayahnya saat ini, dia tidak dapat berbicara terlalu banyak. Dia membantu menarik selimut di atas ayahnya, dan berkata dengan lembut, "Ayah kerajaan, istirahatlah. Anda harus merawat tubuh Anda. Putrimu masih memiliki sesuatu yang harus dia hadiri. Aku akan datang lagi besok untuk mengunjungi ayah kerajaan. Paman Dongfang, kau harus melindungi ayahku." Petik 2. Begitu Lan Suerwo selesai berbicara, sebuah suara tua keluar dari kamar-kamar, "Jangan khawatir yang mulia. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepala kaisar." Petik 2. Lan Suerwo dengan penuh syukur menganggukkan kepalanya dan meninggalkan kamar kaisar. Tidak ada yang tahu bahwa putri ini juga merupakan putri bungsu Kaisar Angin Biru, dan seberapa banyak tekanan yang dibawa oleh kelemahannya, atau berapa banyak keraguan serius yang terkubur di dalam hatinya. Tanda pisah 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 tanda pisah. Central Plaza Blue Wind mendalam Palace sangat besar, dan karena hari ini adalah hari terakhir tahun mereka merekrut siswa, itu benar-benar penuh dengan kerumunan orang yang tebal. Lebih dari setengahnya adalah praktisi muda yang mendalam yang sedang diuji, setengah lainnya adalah murid-murid Palace yang mendalam yang datang untuk menyaksikan kegembiraan. Meskipun itu sudah hari terakhir ujian, jumlah praktisi muda yang mendalam sedang diuji masih sangat besar. Seluruh ujian dibagi menjadi 300 kelompok dan dengan campur tangan Qin Wuyu, Yun Che langsung ditempatkan ke dalam kelompok 99. Tes ini dibagi menjadi dua bagian, dan masing-masing adalah penilaian kekuatan mendalam dan penilaian kekuatan tempur. Meskipun kedengarannya serupa, bentuk pemeriksaan pada dasarnya berbeda. TL Not, semua, kita, dan kita, yang diucapkan oleh kaisar di sini adalah, kerajaan kita, kata ganti tunggal yang menyebut dirinya sebagai kaisar. Bab 126 Penilaian Kekuatan yang Dalam. Orang yang memeriksa kelompok tempat Yun Che adalah seorang lelaki tua dengan kulit yang bermartabat. Dia berdiri di depan batu penaksiran mendalam, menyapu kerumunan dengan lirikan, dan berbicara dengan nada serius. Tahap pertama dari ujian adalah penilaian kekuatan yang sangat besar. Saya akan mengulanginya lagi, ambang minimum untuk memasuki istana adalah, realem mendalam level baru lahir pada usia 15, realem mendalam level baru lahir pada usia 16, realem mendalam level 5 pada usia 17, dan mendalam realem level 6 pada usia 18. Bagi mereka yang lebih muda dari 15 atau lebih dari 18, serta mereka yang kekuatannya lebih dalam dari standar minimum, silakan keluar dari kehendak bebas Anda sendiri, jangan berharap bahwa batu penilaian besar akan membuat kesalahan. Setiap tahun, Blue Wind mendalam istana akan mengulangi kata-kata ini berkali-kali, tetapi beberapa orang masih akan gagal di babak pertama, karena ada terlalu banyak praktisi muda yang mendalam yang tidak ditugaskan dan tidak mau, memiliki mentalitas kebetulan, tidak mau datang tanpa hasil, atau berharap batu penilaian mendalam tidak akan berfungsi. Akibatnya, meskipun standar yang sangat jelas dan ketat ada di sana, lebih dari setengahnya masih akan tersapu oleh putaran pertama. Tetapi setelah pria tua itu selesai berbicara, tidak ada satu orang pun yang hadir yang keluar. Dia mengayunkan tangannya, berjalan ke sisi batu penilaian mendalam dan berkata, "Sekarang, putaran penilaian pertama akan dimulai. Jika saya memanggil nama Anda, datang dan tekan tangan Anda ke batu penilaian mendalam." Ketika dia berbicara, pria tua itu mengangkat daftar nama yang ada di tangannya, dan berteriak, "Nomor 1, Han Qi." Ini mulai. Kakak ipar, kamu berada di kelompok usia 16 tahun sekarang, dan kekuatanmu saat ini adalah 7 peringkat di atas standar. Ketika giliran Anda, semua orang pasti akan sangat terkejut. Xia Yuanba, yang mengikuti di belakang Yun Che, mengatakan bahwa dengan kegembiraan tertulis di wajahnya. Karena Qin Wuyu telah menempatkannya di istana luar yang sangat besar, kegembiraan di dalam hatinya tidak pernah surut, dan dia masih merasa bahwa dia sedang bermimpi bahkan sekarang. Orang yang namanya dipanggil adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia 16 atau 17 tahun. Dia berdiri di depan batu penilaian mendalam, dan dengan hati-hati menempelkan tangannya ke permukaan. Ekspresi gugup muncul di wajahnya. Sangat cepat, batu penilaian mendalam melintas sebentar, dan 3 baris kata yang berbeda muncul di permukaan. Baris pertama, usia, 17 tahun. Baris kedua, kekuatan luar biasa, baru lahir mendalam realem level 4. Baris ketiga, tidak memenuhi syarat. Tidak hanya batu penilaian mendalam ini dapat mengukur kekuatan mendalam seseorang, batu ini juga dapat menilai usia. Apa yang membuat Yun Che meratap secara emosional, adalah bahwa seorang ranker keempat berusia 17 tahun dari realem mendalam Naschen pasti akan beredar di antara para murid New Moon mendalam Palace. Namun, di Blue Wind mendalam istana ini, itu bahkan tidak bisa mencapai standar terendah. Bagaimanapun, kota kekaisaran adalah kota kekaisaran.
Tidak memenuhi syarat, mundur. Pria tua itu berbicara dengan ekspresi dingin dan kaku ketika dia melihat hasil dari batu penilaian yang mendalam. Ekspresi pemuda bernama Han Chi tiba-tiba menjadi panik, dia membungkuk dalam-dalam kepada pria tua itu, dan berkata dengan sikap yang hampir memohon, "Senior, junior ini hanya satu tingkat di bawah, dan hanya milimeter jarak dari menerobos, mungkin saya akan menerobos besok. Saya berharap senior dapat mengakomodasi sedikit, dan tolong biarkan lulus junior ini. Junior ini pasti akan sangat berterima kasih, dan di hari lain pasti akan." Petik 2. Tidak, pria tua itu dengan ganas mengayunkan tangannya. Dia telah melihat situasi seperti ini berkali-kali, dan bahkan tidak ada sedikit pun perubahan di kulitnya, di mana menurut Anda istana mendalam angin biru. Akomodasi apa yang ada di sana? Mundur sekarang. Petik 2. Senior, aku mohon padamu. Han Chi sudah jengkel sampai hampir robek, dan dengan pahit memohon, "Senior, junior ini ingin memasuki istana mendalam angin biru bahkan dalam mimpinya. Selanjutnya, dengan datang ke sini saat ini, saya bahkan membawa harapan semua orang di keluarga saya. Saya mohon, selama Anda membiarkan saya lewat, saya akan melakukan apapun yang Anda katakan." Petik 2. Tanpa mencapai standar, bahkan jika kamu berlutut sampai mati di tanah, masih tidak akan ada orang yang akan mengakomodasimu. Meninggalkan, Anda baru 17 tahun ini, dan masih ada satu kesempatan terakhir tahun depan, jadi pegang peluang terakhir Anda dengan baik. Jika Anda terus mengganggu saya akan merampas peluang kualifikasi terakhir Anda untuk memasuki istana mendalam Blue Wind. Petik 2. Kalimat terakhir orang tua itu langsung mengubah wajah Han Chi pucat. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan pergi dengan pandangan cemberut. Sesuatu seperti ini sudah diberlakukan hanya dengan peserta ujian pertama, semua instruktur istana terbiasa dan tidak merasa itu aneh, tetapi cukup banyak praktisi muda yang menunggu untuk diperiksa mulai berkeringat dari dahi mereka. Selanjutnya, Liu Changqing. Petik 2. Usia 16, realem mendalam level baru lahir 2, tidak memenuhi syarat. Berikutnya. Usia 18, realem mendalam baru lahir level 5, tidak memenuhi syarat. Berikutnya. Usia 15, realem mendalam baru lahir tingkat 2. Berkualitas. Di usia yang begitu muda, sangat bagus. Anda telah melewati tahap pertama ujian. Selanjutnya. Rata-rata, hanya 1 dari 3 atau 4 yang bisa lulus selama ujian. Tingkat kelulusannya cukup rendah untuk membuat Yun Che mengklik lidahnya. Dengan kegagalan pertama sebagai contoh, semua praktisi muda yang mendalam yang gagal dalam ujian pergi dengan kepala terkulai, dan tidak ada yang berani mengemis. Para praktisi muda yang dalam yang lulus secara alami sangat gembira, beberapa sangat emosional sehingga mereka menutupi wajah mereka dan mulai meratap. Praktisi muda yang mendalam ini datang dari berbagai tempat di seluruh negara, tidak diketahui pasti berapa banyak yang datang ke sini dengan impian terbesar mereka, atau berapa banyak yang datang ke sini membawa harapan seluruh keluarga mereka. Dengan identitas sebagai murid Blue Moon Mendalam Palace, mereka akan menjadi kehadiran yang sangat mempesona dimanapun mereka pergi. Usia 17, realem mendalam baru lahir level 9, memenuhi syarat. Melihat angka-angka yang muncul di batu penilaian mendalam, seruan seru terdengar dari kerumunan. Garis demi garis tatapan yang berisi kekaguman dan iri hati terkunci pada pemuda yang berdiri di depan batu penilaian mendalam. Bahkan lelaki tua yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan itu mengangguk ketika sedikit senyum muncul di wajahnya. "Bagus sekali. Sebelum kamu lulus dari istana, ada peluang yang sangat tinggi bagimu untuk memasuki istana tengah. Bekerja keras." Petik 2. Mendengar dua kata, istana tengah, hampir semua wajah praktisi muda yang dalam mengungkapkan ekspresi kerinduan dan kerinduan yang tiada taraf. Jika seseorang bisa memasuki istana tengah, seseorang akan memiliki posisi yang sangat tinggi bahkan di kota kekaisaran angin biru ini, apalagi tempat lain, itu sesuatu yang cukup untuk membawa kehormatan bagi keluarga seseorang. Pria muda itu melepaskan tangannya dari batu penilaian mendalam saat senyum samar kebanggaan dan kepercayaan diri menggantung di wajahnya. Dia dengan bangga melihat praktisi muda yang dalam yang telah lulus ujian serta yang menunggu untuk diperiksa, dan berkata, "Yang rendah ini di sini adalah Aoyan, saya ingin menerima banyak saran dari semua orang yang akan berada di bawah sayap yang sama mulai sekarang. Namun, sehubungan dengan kursi nomor 1 di grup ini, kursi rendahan ini sudah pasti." Petik 2. Sikap Aoyan ini sangat bangga. Namun, sebagai serdadu ke-9 dari realem mendalam Naschen yang baru berusia 17 tahun, ia memiliki hak untuk bangga. Beberapa diskusi tentang dia juga telah dimulai di bawah ini, semua orang akhirnya menyadari bahwa Aoyan ini berasal dari kota gurun besar di barat. Keluarga yang menjadi anggotanya sepenuhnya layak atas gelar nomor 1 di kota gurun besar, dan lebih kuat daripada sekte lokal manapun. Selanjutnya, Yun Che, suara pria tua itu terdengar sekali lagi. "Kakak ipar, giliran Anda." Mendengar nama Yun Che, Xia Yuanba segera menjadi bersemangat. Yun Che berdiri di depan batu penilaian mendalam, mengulurkan telapak tangan kanannya dan menekan ke batu penilaian mendalam sambil sedikit membangkitkan energi yang mendalam. Batu penilaian mendalam langsung mengungkapkan cahaya. Usia 16, realem mendalam baru lahir level 10, memenuhi syarat. Petik 2. Ketika pria tua itu meneriakkan hasil ini, ledakan besar seruan langsung terdengar dari lingkungan. Garis tatapan yang berisi keheranan berkali-kali lebih intens dari sebelumnya fokus ke tubuh Yun Che. Hasil Aoyan dari sebelumnya sudah cukup untuk membuat semua orang berseru dan iri, namun pemuda yang datang setelahnya, memiliki kekuatan yang dalam yang sebenarnya satu peringkat lebih tinggi dari Aoyan.
Dan perbedaan mereka bahkan lebih dari itu, usianya sebenarnya bahkan lebih muda dari Aoyan pada 1 tahun. Jika Yun Ce juga mencapai usia 17 tahun, keuntungannya atas Aoyan ini tentu tidak hanya satu tingkat sederhana. Ekspresi di wajah Aoyan, yang sangat senang dengan dirinya sendiri sambil berdiri di samping, segera membeku. Kedua matanya menatap tajam pada hasil batu penilaian yang mendalam, dan dia tidak berani mempercayai matanya sendiri. Segera, wajahnya mulai berubah menjadi panas. Beberapa saat yang lalu, dia dengan sombong menyatakan bahwa kursi nomor 1 di grup ini pasti akan menjadi miliknya, tetapi setelah itu, seseorang yang bahkan lebih muda darinya, segera menyusulnya. Kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya, seolah-olah dia telah menamparkan wajahnya sendiri. Haha, hanya setengah langkah dari realem mendalam benar pada usia belasan 16, sangat bagus. Pria tua itu perlahan mengangguk ketika ia mengungkapkan senyum persetujuan yang tulus di wajahnya, kamu adalah yang paling luar biasa dari semua peserta ujian yang saya terima hari ini. Jika Anda dapat mempertahankan bakat Anda, mungkin dengan hanya 2 tahun, Anda akan dapat memasuki Istana Tengah. Bekerja keras. Petik 2. Yun Ce mengangguk, dan berjalan ke kelompok yang berlalu dengan sikap sangat tenang. Namun tatapan yang tak terhitung jumlahnya masih terus mengikutinya, dan bisikan terus terdengar dari sekitarnya. Siapa orang ini? Dia tentunya juga putra dari keluarga besar, bukan? Petik 2. Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Orang-orang dari sekte besar tidak akan pernah memasuki istana yang mendalam, dan selain dari sekte besar itu, satu-satunya yang bisa memunculkan jenius super semacam ini adalah keluarga besar dengan warisan dan sumber daya yang sangat melimpah. Instruktur ini mengatakan bahwa mungkin baginya untuk memasuki Istana Tengah hanya dalam 2 tahun. Itu benar-benar patut ditiru sampai-sampai ingin mati. Petik 2. Kakak ini, kamu benar-benar luar biasa. Anda baru berusia 16 tahun, namun Anda sudah hampir mencapai alam mendalam yang benar. Aku bertanya-tanya siapa nama kakak itu. Petik 2. Tepat setelah Yun Ce berdiri di kelompok, pemuda 15 tahun yang merupakan orang pertama yang lulus ujian sudah mendekati dan menatapnya dengan wajah penuh kekaguman. Ketika pria tua itu meneriakkan nama Yun Ce sebelumnya, dia tidak mendengarnya dengan jelas. Yun Ce ingat bahwa pemuda berusia 15 tahun ini bernama Yun Xiaofan, yang memiliki nama keluarga yang sama dengannya, Yun. Tatapannya juga sangat murni dan dia terlihat sangat sederhana. Dia tersenyum dan berkata, namaku Yun Ce. Seingat saya, nama Anda adalah Yun Xiaofan, bukan? Petik 2. Benar-benar, melihat bahwa Yun Ce benar-benar ingat namanya, wajah Yun Xiaofan penuh kegembiraan saat dia berbicara dengan nada kejutan yang menyenangkan. Ah, nama belakang Anda juga Yun. Benar-benar kebetulan. Itu adalah takdir, kata Yun Ce sambil tersenyum, dan memiliki kesan yang sangat baik terhadap Yun Xiaofan ini. Hehe, dia awalnya berpikir bahwa seseorang dengan hasil yang menakutkan akan menjadi orang yang sombong dan menyendiri. Dia tidak berharap dia begitu ramah. Bagian dalam hati Yun Xiaofan juga sangat hangat, kegugupannya berkurang sedikit, dan penghormatan dalam tatapannya malah meningkat sedikit lebih. Kakak Yun, dari mana kamu berasal? Karena kamu sangat luar biasa, kamu pasti anak dari keluarga yang sangat hebat, kan? Petik 2. Yun Ce menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, saya bukan anak dari keluarga besar, dan hanya orang biasa. Oh benarkah? Saya berasal dari Floating Cloud City. Petik 2. Floating Cloud City. Yun Xiaofan membeku dan kemudian berpikir keras untuk sementara waktu, untuk kemudian mengungkapkan ekspresi malu, saya masih muda dan memiliki pengalaman yang sangat sedikit. Sepertinya saya belum pernah mendengar nama kota ini sebelumnya. Petik 2. Itu hanyalah sebuah kota kecil di utara yang bahkan tidak lebih besar dari sebuah kota. Bahkan tidak sedikit yang menyadari tempat semacam itu di mana bahkan burung tidak akan buang air besar, dan orang-orang yang tidak mengetahuinya, lebih banyak jumlahnya. Petik 2. Suara sinis datang dari sisi mereka. Aoyan menatap Yun Ce dengan lirikan. Setelah mendengar Yun Ce mengatakan bahwa dia bukan putra keluarga besar tetapi orang biasa, dan bahkan berasal dari kota terkecil yang disebut Kekaisaran Angin Biru, jijik langsung berkobar di dalam hatinya. Dia berkata sambil dengan dingin mendengus, Yun Ce, jangan berpikir bahwa kamu hebat hanya karena peringkat kekuatanmu yang lebih tinggi daripada milikku. Kekuatan luar biasa tidak mewakili kekuatan tempur, hanya praktisi yang mendalam dengan seni mendalam yang kuat dan keterampilan mendalam yang layak disebut praktisi yang benar-benar mendalam. Tetapi sayangnya, itu tidak mungkin dilakukan oleh praktisi yang mendalam seperti Anda yang datang dari tempat kecil untuk memahami. Meskipun kekuatanmu yang dalam adalah 1 peringkat lebih tinggi dari milikku, tetapi apalagi 1 peringkat, bahkan jika itu 3 peringkat lebih tinggi, masih tidak mungkin bagimu untuk menjadi pasanganku. Petik 2. Bab 127 Feng Yue. Menghadapi provokasi dan penghinaan Aoyan, Yun Ce hanya acuh tak acuh meliriknya sekali sebelum menarik kembali tatapannya. Dia agak menaruh perhatian padanya sebelumnya, tetapi sekarang, dia langsung mengabaikannya secara ekstrim, apalagi menanggapi, dia bahkan tidak repot-repot menatapnya lagi. Untuk seseorang yang kurang ajar, sombong, dan sombong seperti ini, yang IQ-nya mungkin sedikit rendah, evaluasi yang Yun Ce berikan hanyalah 1 kata, sampah. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi temannya, dan bahkan lebih tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuhnya. Dia menganggap bahwa kekuatannya yang luar biasa, juga dengan paksa ditumpuk menggunakan sumber daya keluarganya. Melihat bahwa Yun Ce tidak memberikan respons apapun, Aoyan berpikir bahwa dia jelas terlalu takut sampai tidak berani menjawab. Dengan mencibir, dia memalingkan wajahnya.
Untuk melangkah sejauh ini, wajah Yun Xiaofan dipenuhi dengan kemarahan, dan dia bergumam dengan tidak senang, dia jelas lebih rendah daripada kakak Yun, namun sebenarnya mengucapkan kata-kata semacam ini. Betapa tidak tahu malu. Petik 2. Apa yang kamu katakan? Meskipun Yun Xiaofan sengaja menurunkan suaranya, tempat Aoyan berdiri cukup dekat untuk mendengar semuanya. Matanya menyipit saat tatapannya penuh dengan kedengkian, ulangi itu untukku. Petik 2. Tubuh Yun Xiaofan tanpa sadar menyusut saat kulitnya berubah sedikit pucat. Dia tahu latar belakang Aoyan, dan dia sendiri hanya berasal dari keluarga biasa. Bagaimana mungkin dia, seorang pemuda yang datang ke sini sendirian untuk mengejar mimpinya, sementara dibebani dengan harapan seluruh keluarganya, mungkin berani membuat musuh dengan seseorang yang memiliki pengaruh besar setelah memasuki Blue Wind Mendalam Palace. Kemudian lagi, ini setelah semua, alasan pemeriksaan Blue Wind Mendalam Istana. Aoyan juga tidak berani terang-terangan membuat masalah di sini, jadi dia memalingkan kepalanya dengan mendengus dingin. Tapi cibiran di matanya membuktikan bahwa dia sudah menandai dendam ini di dalam hatinya. Baru saat itulah Yun Xiaofan akhirnya menghembuskan nafas lega, saat ekspresinya mulai gelisah. Yun Ce melirik pakaian Yun Xiaofan yang agak polos, dan berkata, Xiaofan, kamu takut dengan Aoyan ini. Dan fakta bahwa kekuatannya yang dalam jauh lebih unggul daripada milikku, aku mungkin tidak akan bisa tinggal di istana mendalam Blue Wind lagi jika aku menyinggung perasaannya. Mampu memasuki Blue Moon Mendalam Palace adalah impian terbesar saya dan keluarga saya. Saya tidak ingin membiarkan kemungkinan seperti ini terjadi. Petik 2. Tenanglah. Yun Ce menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, identitas ahli waris keluarga besar memang terdengar cukup hebat, tapi tempat ini adalah Blue Wind Mendalam Istana, identitasnya tidak bernilai 1 sen pun di sini, dan dia paling banyak bisa menindasmu sedikit menggunakan kekuatannya yang dalam. Jika Anda tidak ingin diintimidasi, maka Anda perlu berlatih lebih keras lagi. Aoyan ini secara kebetulan bisa menjadi salah satu motivasi Anda untuk berkultivasi. Selain itu, Aoyan ini hanya bisa mandi di pusat perhatian sekarang, di masa depan dia ditakdirkan untuk tidak berhasil. Hanya dalam beberapa tahun, Anda harus bisa melampaui dia, jadi tidak perlu takut sama sekali. Petik 2. Kata-kata Yun Ce membuat Yun Xiaofan merasa sangat puas di hatinya. Selain penghormatannya terhadapnya, sekarang juga ada tanda terima kasih. Ekspresinya menjadi santai saat dia dengan keras mengangguk, Kakak Yun, kamu benar. Aku tidak akan takut padanya. Aku sudah memutuskan, tujuan pertamaku di Istana Mendalam Angin Biru ini adalah tepatnya untuk melampaui Aoyan ini, hehe. Petik 2. Setelah periode waktu yang lama, penilaian kekuatan yang mendalam dari kelompok Yun Ce akhirnya berakhir. Dalam 120 praktisi muda yang mendalam yang mengikuti ujian, hanya 29 yang lulus pada akhirnya, bahkan kurang dari seperempat. Praktisi-praktisi muda yang mendalam yang telah disingkirkan semuanya memiliki kekuatan dan bakat mendalam yang sangat baik, dan datang ke sini membawa mentalitas kebetulan. Tetapi pada akhirnya, mereka hanya bisa dengan sedih pergi sebelum standar terlalu tinggi dari Blue Wind Mendalam Palace. Apa yang terjadi selanjutnya, adalah tahap kedua dari pemeriksaan, penilaian kekuatan tempur. Lelaki tua itu melirik jumlah orang yang lulus ujian putaran pertama, dan berbicara dengan wajah tanpa ekspresi, seharusnya juga jelas bagimu bahwa ujian putaran pertama ini bahkan tidak bisa dianggap ujian. Itu hanya untuk menyingkirkan orang-orang yang jelas-jelas tidak mencapai standar, namun masih ingin menyelesaikannya. Penilaian tempur dari putaran kedua, adalah ujian yang sebenarnya. Petik 2. Tingkat kekuatan yang dalam tidak mewakili tingkat kekuatan tempur. Apa yang kami butuhkan oleh Blue Moon Mendalam Palace, adalah yang paling luar biasa dari praktisi mendalam di seluruh kekaisaran. Tidak hanya seorang praktisi mendalam yang sangat baik memiliki kekuatan yang sangat besar dengan peringkat yang cukup tinggi, yang lebih penting lagi adalah kemampuan mereka untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatan mendalam mereka. Seorang jenius sejati tidak hanya dengan mudah menang atas lawan yang memiliki peringkat yang sama, juga mungkin untuk menantang seseorang yang memiliki 2 peringkat, atau bahkan 4 peringkat yang lebih tinggi. Namun bagi seseorang yang hanya memiliki kekuatan yang dalam tetapi tidak tahu bagaimana menerapkannya, seseorang hanya akan tetap menjadi sampah pada akhirnya, tidak peduli seberapa tinggi pangkat mereka. Babak kedua dari ujian ini adalah untuk menguji kemampuan Anda dalam menangani kekuatan mendalam Anda. Kekuatan ini, secara langsung akan menampilkan bakat Anda dalam menangani energi yang mendalam, dan bakat ini, akan menentukan seberapa tinggi dari ketinggian yang dapat dicapai oleh seorang praktisi yang mendalam di masa depan. Petik 2. Jangan berpikir bahwa semuanya sudah baik hanya setelah lulus dari penilaian kekuatan yang mendalam. Dalam 29 dari Anda, paling banyak setengahnya akan dapat lulus penilaian kekuatan tempur ini. Jika Anda ingin tinggal di Blue Moon Mendalam Palace, maka tunjukkan kekuatan mendalam Anda dengan yang terbaik dari kemampuan Anda. Putaran kedua pemeriksaan, mulai sekarang. Kata-kata pria tua yang mengenakan pakaian hitam membuat sebagian besar orang hadir menelan air liur mereka secara rahasia ketika ekspresi mereka menjadi gugup sekali lagi. Setelah putaran pertama, hanya 29 orang yang tersisa, dan di babak kedua, setidaknya setengah dari 29 juga akan gagal. Ini benar-benar agak terlalu kejam. Konten ujiannya sangat sederhana. Anda masing-masing akan bertukar 7 pukulan dengan salah satu saudara senior masa depan Anda. Kemenangan atau kekalahan tidak penting dalam pertukaran pukulan ini, dan tidak mungkin bagi Anda untuk menang. Apa yang ingin kami lihat adalah sejauh mana kemampuan Anda untuk melepaskan kekuatan besar dalam pertempuran yang sesungguhnya. Saya akan menonton dari samping dan juga akan membuat keputusan akhir. Mereka yang lulus, akan menjadi murid Blue Moon di Palace kami.
Mereka yang gagal, harus pergi. Feng Yue, saatnya Anda untuk memasuki panggung. Petik 2. Ketika pria tua itu berbicara, seorang pria berwajah agak pucat yang tampak berusia 18 atau 19 berjalan keluar dengan senyum di wajahnya. Dia berhenti di depan pria tua itu, dan sedikit mengangguk padanya, "Jangan khawatir instruktur Qi, serahkan padaku." Petik 2. Saat dia muncul, para murid istana luar yang menyaksikan untuk bersenang-senang segera mengeluarkan seruan seru, "Lihat. Lawan kelompok ini sebenarnya adalah saudara senior Feng Yue dari Istana Tengah." Petik 2. Hah, Feng Yue dari Istana Tengah itu. Saya mendengar bahwa dari lebih dari 1.000 kelompok pemeriksaan dalam beberapa hari ini, bahkan tidak ada 10 yang memiliki murid Istana Tengah sebagai lawan mereka. Grup ini benar-benar sial. Meskipun ini hanya penilaian pertempuran, dan tidak mungkin menang tidak masalah jika lawannya adalah murid Istana Tengah atau murid Istana Luar, tekanan masih harus jauh lebih besar ketika bertemu dengan murid Istana Tengah. Selain itu, saudara senior Feng Yue dikabarkan memiliki tangan yang sangat berat, orang-orang dalam kelompok ini pasti akan menderita. Petik 2. Suara diskusi yang datang dari jauh membuat peserta ujian kelompok ini gemetar ketakutan. Mereka semua pada dasarnya tahu bahwa isi ujian kedua adalah untuk bertukar gerakan dengan salah satu murid Istana Luar yang lebih kuat. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa lawan yang harus mereka hadapi, akan benar-benar menjadi murid Istana Tengah. Meskipun Feng Yue ini adalah murid kelas 3 di Istana Tengah, dia masih milik Istana Tengah. Feng Yue, 19 tahun, realem mendalam realem level 3. Saya berharap dapat menerima banyak nasihat dari kalian semua junior brother. Feng Yue berdiri di depan semua orang dengan senyum di wajahnya. Ekspresi dan tatapan arogan itu terlihat seperti seorang kaisar sedang mengamati para petani. Setelah mendengar beberapa kata, realem mendalam benar level 3, hati banyak orang meringis. Terutama beberapa praktisi muda yang mendalam yang lebih muda dan relatif lebih rendah dalam energi yang mendalam, mereka dengan erat mengepalkan kedua tangan dan sangat cemas sehingga mereka berkeringat deras dari kepala mereka yang dipenuhi keringat. Namun ketika Aoyan, yang berdiri di garis depan, melihat bahwa lawannya adalah Feng Yue, matanya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Sudut mulutnya melengkung ketika dia diam-diam memberi Feng Yue sinyal dengan matanya. Sekarang, biarkan ujian putaran kedua secara resmi dimulai. Siapapun yang saya panggil, datang dan bertukar 7 gerakan dengan Feng Yue. Pria tua yang telah disebut sebagai instruktur Qi oleh Feng Yue, berbicara, nomor 1, Limo. Orang yang namanya dipanggil, berjalan keluar dari barisan dan berdiri di depan Feng Yun. Meskipun dia berusaha mempertahankan ketenangannya, masih sulit untuk menyembunyikan kegugupan di antara kedua alisnya. Lagi pula, bertarung dengan murid Istana Tengah bahkan sebelum secara resmi memasuki Istana Mendalam Blue Wind adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia bayangkan. Saudara senior Feng Yue, saya harap Anda akan bersikap lunak. Limo membungkuk ke arah Feng Yue. Tidak perlu omong kosong berlebihan, mari kita mulai, kata Feng Yun dengan dingin. Limo menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya tenang dan pedang panjang sudah digenggam di tangannya. Dengan teriakan rendah, dia tiba-tiba keluar. Menghilangkan awan untuk melihat matahari. Ketika menghadapi lawan yang tangguh dari realem mendalam benar selama penilaian kekuatan tempur ini, Limo tidak berani menahan sedikitpun. Langkah pertamanya, sudah menjadi salah satu keterampilan pedang terkuat dari keluarganya. Gerakan pedang ini membawa kekuatan yang sangat luar biasa dan langsung menuju Feng Yue, saat aura energi yang mendalam terus-menerus bergoyang di tubuh pedang. Gerakan Feng Yue sederhana dan kasar. Dia mengambil langkah ke depan dan mengayunkan tinju. Uff! Pedang tanpa terputus yang terus-menerus itu langsung hancur berantakan ketika tinju Feng Yue langsung menyerang dada Limo. Di bawah kekuatan mendalam yang kuat dari realem mendalam benar, Limo terbang mundur seperti layang-layang tanpa tali dan dengan keras menabrak tanah dengan wajah mengerikan, tapi tangan kanannya masih memegang pedang dengan kuat. Langkah pertama, Feng Yue mengulurkan jarinya ke arah Limo saat wajahnya menunjukkan jejak sinis yang menghina. Babak pertama orang pertama membuat hati semua orang melompat dengan sengit. Mereka awalnya berpikir bahwa ini adalah pertukaran petunjuk untuk menguji kekuatan tempur seseorang, dan Feng Yue harus memprioritaskan dalam mempertahankan untuk membiarkan peserta ujian menunjukkan kekuatan mereka kepada yang terbesar. Tapi tidak ada yang pernah berpikir, bahwa Feng Yue ini benar-benar akan langsung membalas serangan dengan cara yang kejam dan berat. Alis instruktur Qi juga sedikit berkerut, namun tidak sepatah kata pun diucapkan. Feng Yue langsung menyerang dengan cara yang berat, memang agak terlalu banyak. Bagaimanapun, ini bukan pertempuran yang sebenarnya dan dia hanya seorang penilai. Tingkat kekuatan mendalam lawan jauh di bawahnya, jadi bagaimana mungkin para praktisi muda yang mendalam yang bahkan tidak memasuki istana menanggung serangan balasannya. Namun, instruktur Qi berpikir lagi, bagi mereka yang lulus ujian pertama, tidak ada satupun dari mereka yang akan terlihat luar biasa dalam bakat tanpa kesombongan di hati mereka. Menghadapi kemunduran semacam ini dapat memadamkan udara arogan mereka sampai batas tertentu, yang berarti bahwa itu juga sesuatu yang baik bagi mereka. Selain itu, dia mengerti Feng Yue dengan sangat baik. Peristiwa semacam ini hanya kejadian biasa, bahkan jika dia akan melukai lawannya dengan serius nanti, dia masih tidak akan terkejut. Bab 128. Apakah Anda yakin? Pertarungan Limo dengan Feng Yue hanya bisa digambarkan sebagai menyedihkan di luar kata-kata. Sementara bertukar pointer dalam 7 gerakan, Limo berturut-turut menggunakan 7 jenis teknik pedang berturut-turut, lalu jatuh 7 kali berturut-turut. Pedang di tangannya masih belum menyentuh ujung kemeja Feng Yue.
Energi yang mendalam Feng Yue adalah 7 tingkat di atas Limo, dan mereka bahkan memiliki kesenjangan ranah di antara mereka. Seolah-olah dia lupa, atau lebih tepatnya, dia tidak peduli bahwa ini adalah penilaian kekuatan sambil menghancurkan lawannya saat dia berharap dengan kekuatannya yang mendalam selama proses itu. Bahkan ada seulas senyum di wajahnya, seolah dia menikmati perasaan menginjak-injak orang lain tanpa terkendali. Setelah 7 gerakan, pakaian Limo sudah robek dan compang camping. Jatuh lebih dari 7 kali juga membuatnya menderita banyak cedera. 7 gerakan telah berlalu, kamu bisa berhenti sekarang. Instruktur Qi bersuara, dan kemudian berbicara dengan tenang kepada Limo, kamu sedikit tersentak ketika kamu menyerang, tetapi kontrol energi yang dalam kamu masih cukup baik, kamu sudah lulus, tetapi nyaris tidak. Besok pagi, Anda bisa melapor ke istana luar. Petik 2. Ah, seru Limo dengan suara rendah, saat wajahnya mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang ekstrim. Dalam kebahagiaannya, dia benar-benar lupa tentang luka di tubuhnya. Tidak dapat menahan kegembiraannya, dia membungkuk berulang kali kepada Instruktur Qi. Terima kasih, Instruktur, karena mengizinkan saya untuk mencapai impian saya. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk mencapai impian saya. Petik 2. Setelah serangkaian ucapan terima kasih yang tak ada habisnya, Limo pergi dalam kebahagiaan gembira dengan praktisi lain menatapnya dengan iri. Selanjutnya, Chen Lu. Peserta ujian kedua tidak mendapatkan perawatan yang lebih baik daripada Limo. Saat dia naik, kepalanya dihantam oleh Feng Yue, dan dalam 7 gerakan, dia memar dan bengkak. Saat pemeriksaan berlangsung, peserta ujian di belakang menjadi semakin gugup, karena hasil dari mereka yang melawan Feng Yue dapat dikatakan lebih buruk dengan masing-masing orang. Di dalam mereka, ada banyak yang menyaksikan pemeriksaan beberapa hari yang lalu. Para guru dan murid yang merupakan lawan tidak pernah membalas. Sebaliknya, mereka membiarkan peserta ujian menunjukkan kekuatan mereka yang dalam seperti yang mereka inginkan. Kadang-kadang, mereka akan membalas, tetapi itu hanya untuk menyingkirkan lawan mereka. Tapi Feng Yue ini tanpa ampun dengan setiap gerakan. 7 langkah untuk bertukar pointer, peserta ujian akan menggunakan 7 gerakan, dan dia akan membalas 7 gerakan tanpa ampun, dan hampir setiap gerakan yang dia gunakan melukai lawannya. Dia sepertinya tidak ada di sana untuk membantu pemeriksaan, tetapi lebih menikmati proses intimidasi dan penindasan terhadap orang lain. Situasi semacam ini bertahan sampai Aoyan naik, lalu semacam perubahan terjadi. Setelah Aoyan naik, segera, dia menunjukkan energinya yang sangat besar. Dengan cara yang mengesankan seperti pengumpulan angin besar dan awan gelap, langkah pertamanya benar-benar memaksa Feng Yue mundur sedikit demi sedikit, menghasut tepuk tangan meriah dan mengagetkan para hadirin. Dalam 7 langkah, Aoyan merespons dengan tenang, lupakan tentang cedera, dia bahkan tidak pernah dipukul mundur oleh Feng Yue sekalipun. Oh, sangat mengesankan. Setelah 7 gerakan selesai, Feng Yue mengangguk sambil tersenyum, berkata kepada Penatua, Instruktur Qi, ini adalah jenius yang langka. Ia tidak hanya memiliki kekuatan luar biasa yang tidak biasa, bahkan presentasi dan kontrol energinya yang luar biasa pun luar biasa. Untuk mencapai keadaan seperti itu pada usia ini, ia bisa dikatakan satu di antara jutaan orang. Petik 2. Ujian kakak senior terlalu absurd, kata Aoyan dengan ekspresi ketakutan, tetapi matanya dipenuhi dengan kepuasan. Memang, dia adalah bakat yang tidak biasa. Aoyan, kamu juga sudah lulus, lapor di istana luar besok. Instruktur Qi berkata sambil mengangguk. Yun Ce menggelengkan dahinya, tertawa dingin dengan tenang, pertukaran pandangan antara Aoyan dan Feng Yue benar-benar memberi beberapa bahan untuk dipikirkan. Saya berterima kasih kepada Instruktur Qi. Aoyan membungkuk dengan tenang. Ketika dia berjalan menuruni panggung dan melewati sisi Feng Yue, dia berbicara dengan cepat dan sangat pelan, sepupu, bantu aku mengajari Yun Xiaofan dan Yun Ce pelajaran, biarkan mereka terlihat seburuk mungkin. Malam ini, 18 paviliun bunga di Kekaisaran Kota, pilih yang Anda inginkan. TL, paviliun bunga sama dengan bordil. Mata Feng Yue langsung menyala. Dia menjilat bibirnya perlahan-lahan ketika senyum menyeramkan muncul di sudut mulutnya. Selanjutnya, Yun Xiaofan. Petik 2. Fiuh, akhirnya aku. Sangat gugup, Yun Xiaofan menghembuskan napas rendah. Lebih hati-hati, Feng Yue ini tidak baik. Yun Ce mengingatkan dengan suara rendah. Aku akan berhati-hati. Yun Xiaofan mengangguk. Dengan peningkatan energi yang mendalam, dia melompat ke panggung tinggi di depan Feng Yue. Kakak Feng Yue, tolong beri aku bimbinganmu. Petik 2. Oh, Yun Xiaofan. Melihat pemuda di depan matanya yang masih memiliki kepolosan kekanak-kanakan, sorot mata Feng Yue mulai tumbuh berbahaya dan sinis. Dia tersenyum dengan lembut dan berkata, memandangmu, kamu seharusnya berumur 15 tahun, sangat disayangkan. Tunjukkan padaku gerakanmu dan biarkan aku melihat apa yang kamu layak. Petik 2. Sayang sekali, beberapa kata dari Feng Yue ini membuat Yun Xiaofan bingung, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Menyilangkan tangan di depan tubuhnya, energi yang sangat besar dari seluruh tubuhnya melonjak. Di atas kedua telapak tangan, 2 gumpalan cahaya ungu perlahan-lahan berkumpul dan mendesis. Oh, kamu benar-benar memiliki atribut kilat seni yang mendalam, tidak buruk. Feng Yue mengulurkan tangan kanannya perlahan dan berkata sambil tertawa. Rolling Thunder Palm. Kedua telapak tangan Yun Xiaofan bertepuk tangan sebagai atribut tradisional keluarga petir seni mendalam dikombinasikan dengan keterampilan mendalam atribut petir dan jatuh langsung ke Feng Yue.
Energi yang mendalam Yun Xiaofan hanya pada tingkat kedua dari realem mendalam Naschen, jatuh pendek dari Feng Yue oleh 11 tingkat keseluruhan. Bagi para praktisi di tingkat yang sama dengannya, serangan ini jelas tidak biasa, tetapi bagi Feng Yue, itu bahkan tidak menimbulkan sedikit pun ancaman. Tepat sebelum Yun Xiaofan mendekati Feng Yue, sosok Feng Yue tiba-tiba bergetar dan mendekati depan Yun Xiaofan karena kemauannya sendiri. Dengan sikunya, dia mengetuk energi yang mendalam pelindung Yun Xiaofan dan sangat mengetuk dadanya. Dalam sepersekian detik tabrakan, sudut mulutnya menunjukkan jejak senyum jahat yang jelas. Retak. Suara patah tulang yang jelas terdengar di samping telinga semua orang. Petir cerah kental di tangan Yun Xiaofan segera menghilang saat tubuhnya terbang seperti karung pasir yang dilemparkan. Darah menyembur dari mulutnya di udara dan dia jatuh dengan berat di luar panggung. Segera, keributan besar terjadi di sekitarnya, semua orang terkejut dengan situasi yang tak terduga ini. Ekspresi Yun Ce menjadi serius dan dia bergegas ke sisi Yun Xiaofan. Yun Xiaofan terbaring di tanah dengan wajah pucat dan bibir penuh darah segar. 3 tulang rusuknya patah di sisi kiri dadanya dan sangat mustahil baginya untuk berdiri. Kemarahan di hati Yun Ce keluar dengan "Wosh". Dia berbalik ke arah Feng Yue dan berkata dengan suara yang dalam, "Feng Yue. Meskipun ini hanya pemeriksaan, kamu benar-benar menghadapi pukulan berat." Petik 2. Feng Yue merentangkan kedua tangannya dan menunjukkan ekspresi polos, bagaimana saya tahu bahwa energinya yang dalam akan sangat rendah. Saya melihat bahwa ia memiliki atribut kilat seni yang mendalam dan berpikir bahwa ia akan cukup tangguh. Tapi ternyata itu, cektes, ini benar-benar mengecewakan. Petik 2. Aoyan, yang berada di sisi lain, menyeringai dan tertawa dingin, "Yun Xiaofan, ini adalah harga yang harus Anda bayar untuk berbicara dengan kasar kepada saya." Sebagai yang berikutnya, adalah Yun Ce. Untuk benar-benar berani mencuri perhatian saya. Saya ingin Anda tidak pernah bisa bermimpi memasuki istana mendalam Blue Wind selama sisa hidup Anda. Feng Yue, kamu sudah melakukannya terlalu keras. Instruktur Qi juga mengerutkan alisnya dan berkata dengan berat. Memang, muridmu tidak memiliki pemahaman yang baik tentang situasi. Feng Yue berkata sambil berbalik ke arah instruktur Qi, namun, muridmu tidak menyesalinya. Di dalam istana yang dalam ini, salah satu metode tercepat untuk meningkatkan kekuatan yang dalam adalah bertarung dengan lawan yang kuat, sehingga cedera adalah hal yang sangat umum. Meskipun saya mungkin telah membuat kesalahan perhitungan, saya juga bisa membiarkan mereka mengerti dan mengintegrasikan sebelumnya. Dibandingkan dengan cedera yang kami alami dari para murid Istana Tengah saat bertukar pointer, luka kecil ini tidak seberapa. Jika dia bahkan tidak bisa menahan sedikit rasa sakit ini, maka dia tidak memiliki hak untuk memasuki istana mendalam Blue Wind kami. Instruktur Qi mengerutkan alisnya, tetapi tidak mengatakannya lagi. Hehe, kamu benar-benar berani mengatakan sesuatu yang sangat sombong. Melirik senyum dingin di wajah Aoyan, dan mengingat kembali ke penampilan sebelumnya yang tidak biasa dipertukarkan di antara mereka, Yun Ce masih agak bingung. Ini jelas tindakan balas dendam kecil Aoyan pada Yun Xiaofan dengan menggunakan kekuatan Feng Yue. Tetapi hanya karena Yun Xiaofan telah menguliahinya sedikit sebelumnya. Karena dia membalas dendam pada Yun Xiaofan, maka itu pasti akan jatuh juga padanya. Dia akan berbicara ketika tiba-tiba, tangan gemetar jatuh di tangannya. Yun Xiaofan mengepalkan giginya, mengerahkan tubuhnya untuk duduk, dan berkata dengan suara sedih, "Kakak Yun. Saya baik-baik saja. Pemeriksaan belum berakhir, saya baik-baik saja." Baik. Petik 2. Dalam perjuangannya, tubuh bagian atas Yun Xiaofan sebenarnya berhasil duduk dengan kaku. Organ internalnya terluka dan 3 tulang rusuk patah. Untuk menyelesaikan tindakan ini harus mengambil kemauan yang besar dan rasa sakit yang luar biasa. Saat tubuh bagian atasnya duduk, Yun Ce jelas melihat 2 aliran air mata mengalir dari matanya. Karena dia mengerti, dalam situasi dia sekarang, dia benar-benar tidak dapat melanjutkan pemeriksaan. Karena tidak dapat berpartisipasi dalam pemeriksaan berarti dia tidak dapat memasuki istana mendalam Blue Moon. Mimpinya, dan semua harapan keluarganya hancur pada saat itu. Bagaimana mungkin dia tidak meneteskan air mata karena patah hati? Xiaofan, insiden ini bukan disebabkan olehmu, jadi tidak ada alasan bagimu untuk dilucuti dari hakmu untuk memasuki istana mendalam Blue Wind. Jangan bergerak sekarang, kalau tidak tubuh Anda akan benar-benar rusak. Pada saat itu, benar-benar mustahil bagimu untuk memasuki istana. Yun Ce mendorong Yun Xiaofan turun dari posisi tegak dan meletakkan pelet pengembalian surga kelas menengah ke dalam mulutnya. Kemudian, dia mengambil langkah dan melompat di depan Feng Yue. "Namaku Yun Ce. Kali ini, saya akan menerima penilaian Anda." Suara Yun Ce datar, tatapannya setenang air dan bahkan tidak ada sedikit pun emosi atau warna yang dapat ditemukan di dalam. "Oh, jadi kamu adalah Yun Ce, nomor 1 di penilaian kekuatan mendalam kelompok ini." Feng Yue menatap Yun Ce dan menyipitkan kedua matanya. Sehubungan dengan fakta bahwa dia baru saja melukai Yun Xiaofan, sepertinya dia benar-benar tidak mengingatnya. "Betul," Yun Ce dengan acuh tak acuh menjawab, "sebelum kita mulai, saya memiliki sesuatu yang ingin saya klarifikasi dengan Anda. Anda baru saja mengatakan bahwa di Blue Moon mendalam istana, menderita cedera berat setelah pertukaran petunjuk adalah norma umum, bukan begitu? Lalu jika aku secara tidak sengaja menyakitimu, apa aku harus bertanggung jawab?" Petik 2. Saat Yun Ce mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir tercengang. Bahkan Feng Yue, yang mulai tertawa maniak sedikit setelahnya, "Kamu sakiti aku, haha, hahaha hahaha."
Ini pasti hal terlucu yang pernah saya dengar tahun ini. Bagus, sangat bagus, seseorang yang percaya diri sejauh ini juga merupakan pemandangan yang langka. Kalau begitu tolong, cobalah untuk menyakiti saya sebanyak yang Anda suka. Tidak menyebutkan menyakiti saya, bahkan jika Anda membunuh saya, itu akan menjadi kemampuan Anda sendiri. Jujur gelombang benar-benar gelombang tidak ada yang akan menyalahkan Anda untuk itu. Hahaha, setelah mengatakan ini, bahkan dia sendiri, merasa itu terlalu lucu dan tidak bisa menahan tawa lagi. Lalu aku lega. Yun Che tersenyum tipis, dan sorot matanya berangsur-angsur menajam. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo mulai. Feng Yue memeluk dadanya dengan kedua tangan dan menatap Yun Che seperti orang idiot. Dengan lantang dan meremehkan, dia melanjutkan, karena kamu sia-sia ingin menyakitiku, aku akan memberimu kesempatan. Saya akan berdiri di sini tanpa bergerak dan membiarkan Anda menyerang saya dengan 3 gerakan. Jika saya bergerak atau terluka, saya akan berjalan terbalik di masa depan ketika saya melihat Anda. Jika Anda tidak dapat melukai atau membuat saya bergerak dalam 3 gerakan, hehe, maka dengan patuh keluar dari istana mendalam Blue Moon ini. Dan sebelum Anda keluar, saya mungkin hanya memberi Anda hadiah besar. Petik 2. Ujung alis Yun Che, yang awalnya berkerut dalam konsentrasi, langsung dihaluskan. Dia mengetuk ujung hidungnya dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, apakah kamu yakin? Bab 129 Sikongdu. Melihat ekspresi Yun Che tiba-tiba santai, dan tampaknya memiliki sedikit perasaan senang yang rahasia, Feng Yue hampir tertawa terbahak-bahak, tentu. Tentu saja saya yakin. Namun, untuk Anda, apakah Anda punya nyali untuk menyetujuinya? Saya pernah mendengar bahwa kekuatan Anda yang dalam berada pada tingkat ke-10 dari Naschen Realm Realm. Sial, benar-benar tidak terlalu buruk. Jika seorang nanker mendalam realem yang baru lahir ke-10 bahkan tidak berani menerima tantangan ini, maka Anda harus keluar dengan patuh dan tidak menjadi aib di sini. Petik 2. Jauh, di paviliun sederhana, kecil, Qin Wuyu duduk dengan tenang di bangku batu, mengenakan jubah ungu sambil minum teh dengan santai. Perhatiannya selalu pada Yun Che. Meskipun jarak antara mereka besar, dia masih bisa melihat apapun dan mendengar apapun yang terjadi pada Yun Che. Mendengar fakta 3 bergerak, yang terlalu sombong yang diusulkan Feng Yue kepada Yun Che, ekspresi Qin Wuyu tiba-tiba berubah. Sambil berdiri, dia berkata, Sikong, segera hentikan Yun Che. Sama sekali jangan biarkan dia setuju dengan kata-kata Feng Yue. Anda harus jelas tentang apa yang menjadi keahlian Feng Yue. Petik 2. Ya, Instruktur Qin. Seorang anak lelaki di samping Qin Wuyu yang terlihat berusia di bawah 20 tahun mengangguk dan menjawab sebelum dengan cepat berjalan cepat ke arah Yun Che berada. Luka pedih Yun Xiaofan telah menarik banyak perhatian di sana. Praktisi muda yang sedang menunggu untuk dinilai semuanya terkejut. Kekuatan mendalam Yun Che adalah tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir, sementara kekuatan mendalam Feng Yue adalah tingkat ketiga dari alam mendalam yang benar. Meskipun itu hanya lebih tinggi dari Yun Che dengan 3 tingkat, ada juga perbedaan seluruh wilayah di antaranya. Tapi secara paksa mengambil 3 pukulan dari pihak lain tanpa bergerak juga mendorongnya terlalu banyak. Apalagi tingkat ke-10 Naschen Deep mendalam, bahkan jika itu adalah 3 pemogokan penuh dari ranker ke-7 di realem mendalam Naschen, diberikan bahwa itu tidak akan sejauh membahayakan dia, bagaimana mungkin dia tidak bisa dibuat untuk bergerak. Dan murid-murid istana yang sangat besar yang datang untuk bergabung dengan keributan mengungkapkan ekspresi gembira Schadenfreude. Melihat bahwa Yun Che jelas akan setuju, hati mereka mulai merasa kasihan. Jika itu adalah praktisi mendalam lain dari tingkat ketiga dari realem mendalam benar, itu akan benar bahwa mereka pada dasarnya tidak mampu bergerak setelah 3 hit penuh oleh tingkat ke-10 di realem Naschen mendalam. Tapi Feng Yue adalah kasus khusus, dia pasti bisa melakukannya dengan mudah di dunia. Tepat ketika Yun Che hendak membuka gerakannya untuk berbicara, sebuah suara serius dan memekakkan telinga tiba-tiba datang dari belakang. Feng Yue, aku sudah lama mendengar bahwa kamu jahat dan hina, dan mereka tidak salah tentang kamu. Untuk benar-benar menggunakan taktik tercela seperti itu untuk menjebak seorang murid yang akan memasuki istana, Anda telah benar-benar mempermalukan istana mendalam angin biru kami. Petik 2. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi Feng Yue berubah. Dia akan menjadi sangat marah sampai dia melihat pemuda yang berjalan melewati kerumunan orang. Ekspresinya berubah lagi tiba-tiba dan dengan patuh menelan kembali kata-kata yang akan diucapkannya. Wajahnya benar-benar merah, tetapi dia tidak berani menyuarakan amarahnya sama sekali. Saat pria ini muncul, lingkungan sekitarnya terdiam untuk waktu yang singkat. Setelah itu, seru dan diskusi keras terdengar saat semua tatapan mereka tumbuh bersemangat. Lihatlah ban lengannya, itu adalah tanda seorang murid istana batin. Surga saya, sebuah sudut tempat dalam batu. Seorang murid yang baru saja lulus ujian berkata dengan penuh hormat dan kerinduan. Ini saudara senior yang ke-39 di daftar mendalam surgawi, Sikongdu. Sial, ini benar-benar dia. Saudara-saudari senior dari istana dalam ini biasanya tinggal di istana batin, dan jarang terlihat, tetapi ia sebenarnya datang ke sini. Petik 2. Saya pernah mendengar bahwa kekuatan mendalam Sikongdu sudah berada di tingkat ke-10 dari realem mendalam benar. Dalam setahun, dia akan bisa menembus spirit realem-realem. Jika saya dapat mencapai tahapnya saat ini ketika saya berusia 30, saya akan tertawa bahkan dalam mimpi saya. Petik 2. Tapi mengapa kakak senior Sikong datang ke sini? Dan bahkan memarahi Feng Yue dengan kasar, kecuali dia punya semacam permusuhan terhadap Feng Yue. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Juga,
Meskipun Feng Yue sering menggertak para murid istana luar, dia masih tidak punya nyali untuk membuat marah para murid istana dalam. Petik 2. Dari 50.000 murid plus di dalam Blue Wind Mendalam Palace, hanya 100 murid yang ada di Inner Palace. Jelaslah, jenius macam apa kelompok 100 ini. Menyebut mereka setan yang tak tertandingi tidak akan berlebihan. Dan persaingan adalah yang paling ketat di antara 100 orang di istana dalam ini. Mereka telah mencapai tingkat tertinggi dalam Blue Wind Mendalam Istana, karena itu, ambisi dan tujuan mereka sekarang terkonsentrasi pada daftar mendalam surgawi. Mereka dilatih seolah-olah hidup mereka bergantung padanya untuk mengangkat posisi mereka di daftar mendalam surgawi. Adapun istana luar dan istana tengah, mereka bahkan tidak berkenan untuk mengunjungi mereka, jadi biasanya, murid-murid istana luar dan tengah bahkan tidak akan melihat murid-murid dari istana dalam. Sehubungan dengan diskusi dan mata penonton yang awas, Si Kongdu adalah gambaran tentang ketenangan. Jelas bahwa dia sudah lama terbiasa dengan itu. Dari jarak dekat, dia memberi Yun Ce sekali lagi dengan tatapan yang baik, kau dipanggil Yun Ce kan? Jangan menyetujui 3 langkah itu, apapun fakta yang dia ajukan. Feng Yue ini berasal dari Solid Earth Villa milik Western Great Desert, seni mendalam keluarga Solid Earth Villa yang berspesialisasi dalam pertahanan. Sementara kekuatannya yang dalam mungkin hanya berada pada tingkat ketiga dari alam mendalam sejati, jika ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membela, apalagi Anda, bahkan praktisi dengan tingkat yang sama dengannya tidak akan mampu mendorongnya kembali sama sekali dalam 3 gerakan. Jika Anda setuju, itu pasti akan jatuh ke dalam perangkap yang telah ia tetapkan untuk Anda. Petik 2. Saat Si Kongdu mengatakan ini, orang-orang di sekitar mereka tiba-tiba menyadari. Kemudian, kemarahan tumbuh di hati mereka dan mereka memandang ke arah Feng Yue dengan jijik dan jijik. Mengandalkan apa yang dia lakukan dengan baik untuk membuat fakta 3 gerakan, semacam ini dengan seorang murid yang sedang menjalani penilaian untuk memasuki istana sangat tercela dan gelap hingga ekstrim. Yun Ce mengangguk dan tersenyum penuh terima kasih kepada Si Kongdu, berkata, jadi begitu. Saya berterima kasih kepada saudara Si Kong untuk pengingatnya. Berani saya bertanya, apakah ayah kakak Si Kong Han dari Istana Bulan Baru? Petik 2. Sebagai murid istana bagian dalam, Si Kongdu sama sekali tidak punya alasan untuk terlibat dengan insiden ini, dan bahkan kurang memiliki alasan untuk membantunya, seseorang yang bahkan belum memasuki istana. Selain itu, saat Si Kongdu menampakkan diri padanya, dia telah menunjukkan niat baik dan bersama dengan nama keluarga, Si Kong, itu membuat Yun Ce memikirkan satu kemungkinan. Karena pada saat itu, orang itu mengatakan kepadanya bahwa putranya berada di Blue Wind Mendalam Istana. Si Kongdu tertegun sejenak, lalu tersenyum dan mengangguk, kau benar, Si Kong Han memang, ayahku. Instruktur Qin mengatakan bahwa pikiran Anda sangat teliti. Haha, dia tidak memuji kamu untuk apa-apa. Petik 2. Tiba-tiba, Yun Ce benar-benar mengerti segalanya. Si Kongdu adalah putra Si Kong Han, dan jika Qin Wuyu memberitahu Si Kongdu tentang identitasnya, maka tindakan Si Kongdu akan bisa dijelaskan. Dan tidak mengherankan jika Si Kong Han berbicara tentang putranya dengan sangat bangga di matanya, itu karena putranya sebenarnya adalah murid Inner Palace yang mengesankan dari Blue Wind Mendalam Istana. Si Kongdu membungkuk kepada Instruktur Qi, dan berkata, Instruktur Qi, Feng Yue ini menggunakan kesempatan membantu penilaian untuk melukai murid yang menerima penilaian. Juga, dia membuat jebakan berbahaya bagi murid penilai, itu benar-benar tidak dapat diampuni. Saya percaya Feng Yue sama sekali tidak berhak untuk tetap tinggal di sini dan harus segera pergi dan dihukum berat. Adapun soal penilaian, murid ini akan rela menggantikannya. Petik 2. Ini, Penatuaki menunjukkan ekspresi ditempatkan di tempat. Jika itu adalah murid istana batin, dan terutama seorang murid dalam 50 penempatan pertama di daftar mendalam surgawi, meskipun dia adalah seorang instruktur di istana luar, dia masih tidak berani menolaknya dengan paksa. Namun, alasan mengapa instruktur Qi mengizinkan Feng Yue untuk membantu dalam penilaian adalah karena dia adalah salah satu murid yang telah diawasi dengan bangga ketika Feng Yue masih berada di istana luar. Setelah Feng Yue memasuki istana tengah, dia membawa lebih banyak kemuliaan baginya. Feng Yue juga selalu sangat menghormati dia dan selalu diam-diam mengiriminya segala macam hadiah mahal, jadi tentu saja dia akan sangat senang dan menyukai murid ini. Ini juga alasan mengapa Feng Yue berani begitu tidak bermoral di depan Penatuaki. Jika dia setuju dengan apa yang dikatakan Si Kongdu, Feng Yue pasti akan kehilangan semua prestisenya. Reputasinya yang buruk untuk melukai dan menempatkan murid-murid yang mengambil penilaian dengan sengaja akan semakin kuat, itu akan sangat tidak menguntungkan untuk sisa hidupnya di istana mendalam untuk selanjutnya. Segera, Instruktur Qi berkata dengan tegas, sementara apa yang dilakukan Feng Yue mungkin memang sedikit berlebihan, di bawah situasi pertukaran pointer ini, sulit baginya untuk mengendalikan kekuatannya. Feng Yue bertempur satu sama lain dengan Yun Xiaofan untuk pertama kalinya, jadi dia salah memperkirakan kekuatan yang mendalam dari lawannya, karena itu sangat dimaafkan baginya untuk menjadi terlalu keras saat menyerang. Karena dia sama sekali tidak punya alasan untuk melukai seorang murid dengan serius mengambil penilaian yang tidak dia kenal, itu pasti tidak sengaja. Adapun, fakta 3 gerakan, yang dia usulkan, itu juga harus disepakati oleh kedua belah pihak dengan sukarela. Feng Yue sepertinya tidak punya niat untuk memaksanya. Jika dia percaya diri, dia bisa menyetujuinya. Jika dia merasa itu tidak cocok, dia juga bisa menolaknya. Saya benar-benar berpikir bahwa itu tidak berbahaya. Kata-kata Penatuaki menyebabkan ekspresi Feng Yue segera rileks. Dia juga segera menumpuk senyum di wajahnya dan berkata, Instruktur Qi benar. Kakak senior Si Kong, setiap kata Instruktur Qi benar.
Bahkan jika saya memiliki banyak keberanian, saya masih tidak akan pernah berani sengaja melakukan sesuatu yang dapat membahayakan calon junior-junior saya. Adapun telah menyakiti Yun Xiaofan, itu benar-benar tidak disengaja di pihak saya. Kemudian, saya pribadi akan memberinya pelet pengembalian surga dengan dua tangan saya sendiri sebagai permintaan maaf. Jika kakak senior Sikong tertarik untuk menilai kekuatan tempur murid, saya akan dengan senang hati menerima posisi ini. Bagi calon junior kita untuk melihat sikap kakak senior Sikong yang anggun dengan sendirinya akan menjadi hal yang sangat kebetulan. Sementara kata-kata instruktur Qi jelas-jelas bias, argumennya sangat keras. Pandangan Feng Yue mengakui kesalahannya juga menyebabkan Sikong Du tidak dapat menyuarakan kemarahannya. Bagaimanapun, meskipun dia adalah murid istana dalam, dia masih tidak mau menyinggung instruktur istana luar. Namun saat ini, dia mendengar Yun Ce berkata tiba-tiba, apa yang dikatakan instruktur Qi benar, fakta tiga bergerak, Feng Yue memang membutuhkan keinginan kedua belah pihak. Meskipun agak tercela dan tak tahu malu, tapi karena Feng Yue telah mengusulkannya, aku pasti harus menerimanya. Jika saya tidak menerimanya, tidakkah saya akan ditertawakan oleh banyak orang karena menjadi seseorang yang tidak bisa menghadapi masalahnya setelah saya memasuki istana yang sangat besar. Begitu Yun Ce mengatakan ini, semua orang tertegun sejenak. Alis Sikong Du dirajut dengan keras, mengatakan, Yun Ce, apakah Anda benar-benar tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan kepada Anda? Teknik mendalam klannya dibangun di atas dasar energi mendalam defensif, itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa Anda goyang. Jika dia berdiri di sana, apalagi 3 gerakan, bahkan dengan 30 gerakan, Anda tidak akan bisa membuatnya mundur setengah langkah. Cepat dan ambil kembali apa yang baru saja Anda katakan, dan tidak menerima fakta 3 gerakan, yang pasti gagal ini. Sama sekali tidak akan memalukan bagi Anda, dan tidak ada yang akan mengatakan bahwa Anda adalah seseorang yang tidak bisa menghadapi masalahnya juga. Jika kamu benar-benar menerimanya, kamu akan benar-benar bodoh. Petik 2. Melawan ekspektasi Sikong Du, Yun Ce sebaliknya, menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih, Brother Sikong, atas pengingat Anda, bagaimanapun, saya selalu memiliki banyak kepercayaan pada kekuatan saya yang mendalam. Untuk fakta 3 bergerak ini, tidak pasti bahwa aku akan kalah. Jika saya menang secara kebetulan, maka saudara senior Feng Yue harus berjalan terbalik di depan saya di masa depan. Hanya itu saja adalah sesuatu untuk bersukacita. Petik 2. Mengapa Anda begitu keras kepala dan sombong? Wajah Sikong Du mengeras, dan tatapannya terhadap Yun Ce menjadi salah satu kebingungan dan kekecewaan. Anda benar-benar tidak tahu seberapa kuat kemampuan pertahanan seni mendalam Feng Yue. Itu benar-benar melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Anda pasti tidak akan memiliki peluang untuk menang. Anda hanya berpikir untuk menang hanya untuk melihatnya dihina untuk menghilangkan kebencian Anda. Apakah Anda tidak memikirkan bagaimana, jika kalah, Anda harus meninggalkan istana mendalam Blue Wind selamanya? Petik 2. Keangkuhan Yun Ce yang keras kepala menyebabkan sedikit amarah menyelinap ke suara Sikong Du. Tapi setelah omelannya, Yun Ce masih tetap tersenyum ringan karena tidak peduli sama sekali. Kakak Sikong, kamu hanya harus menonton dengan baik di samping. Saya sudah mengeraskan hati saya untuk ingin melihat bagaimana kakak senior ini akan terlihat seperti berjalan terbalik. Petik 2. Kamu, Sikong Du mengayunkan tangannya dengan frustrasi, lupakan. Saya sudah mengatakan semua yang harus saya katakan, apa yang Anda pilih adalah bisnis Anda sendiri. Saya harap Anda tidak akan menyesali keputusan Anda nanti. Menyelesaikan pidatonya, dia dengan kesal berjalan ke samping, namun, dia tidak pergi, dan malah mengerutkan alisnya saat dia berpikir tentang bagaimana dia harus membersihkan kekacauan untuk Yun Ce setelah kekalahannya. Dia adalah seseorang yang akan membalas budi dan terima kasih, kakek Yun Ce telah menyelamatkannya saat itu, jadi dia tidak akan hanya menonton cucunya yang dermawan terperangkap seperti ini. Yun Ce sudah berdiri di depan Feng Yue, dan berkata sambil tersenyum dengan acuh tak acuh, apakah kamu siap? Saya akan mulai menyerang sekarang. Petik 2. Hahaha. Paru-paru Feng Yue hampir meledak karena tertawa terlalu keras. Tembakan besar seperti Sikong Du secara khusus muncul untuk menyelamatkan Yun Ce dari kesulitannya, namun dia masih bersikeras memaksakan mempermalukan dirinya sendiri. Dia pernah bertemu orang idiot sebelumnya, tetapi belum pernah melihat seseorang yang begitu keras kepala sampai sedemikian ekstrim. Bab 130 berusaha keras untuk mati. Mengutuk. Apakah Yun Ce ini terbelakang? Petik 2. Sosok seperti apa itu Sikong Du? Bahkan dia mengatakan bahwa pertahanan Feng Yue tidak normal, namun Yun Ce sebenarnya masih naik untuk mencari kematian. Sangat tidak bisa dipahami. Petik 2. Apakah dia pikir dia istimewa hanya dengan menjadi yang pertama dalam penilaian kekuatan yang sangat besar? Sepertinya dia terlalu sombong di tempat lain, dia akan diajari pelajaran yang bagus kali ini. Ada banyak waktu baginya untuk menangis nanti. Petik 2. Dengan iki seperti ini, dia sebenarnya yang pertama dalam penilaian kekuatan mendalam kelompok ini. Langit benar-benar buta. Suara ejekan membanjiri lingkungan Yun Ce. Saat ini, kesan semua orang tentang Yun Ce dapat diringkas dalam satu kata. Idiot. Yun Ce tidak memperhatikan suara-suara di sekitarnya dan langsung menatap wajah mencibir Feng Yue dengan tatapan acuh tak acuh. Untuk berurusan dengan Anda, apakah saya bahkan perlu persiapan? Feng Yue menghadapi Yun Ce dan dengan cemberut memanggilnya dengan kelingkingnya, Anda dapat menyerang kapan saja, dan itu tidak masalah bahkan jika Anda perlu mempersiapkan sedikit lebih lama lagi. Hahaha. Petik 2.
Sangat baik. Sudut mulut Yun Ce sedikit melebar saat dia mengambil langkah ke depan. Dia membuka Evil Soul, dan energi mendalam yang dulunya damai di tubuhnya tiba-tiba mulai mengembang dan mengamuk, seperti naga jahat yang tersentak bangun. Aura di sekeliling tubuhnya tiba-tiba berubah juga, dan aliran udara gelisah mengalir dalam kekacauan. Saat aura energi yang mendalam ini dipancarkan, Si Kongdu, instruktur Qi, dan bahkan ekspresi Feng Yue semua telah berubah, karena aura energi yang mendalam ini begitu hebat sehingga itu pasti bukan sesuatu yang dimiliki oleh seorang praktisi mendalam yang baru lahir. Ini terutama berlaku untuk Feng Yue, karena dia benar-benar merasakan semacam tekanan yang datang tiba-tiba. Langkah pertamaku, ha. Yun Ce berteriak dengan keras, saat sosoknya dengan keras menyerbu ke depan, meninggalkan sederet bayangan panjang. Tinju kanannya, yang ditanamkan dengan energi yang dalam, menyerang langsung ke dada Feng Yue. Bahkan sebelum tinjunya tiba, embusan angin mencekik sudah mengalir ke arah Feng Yue. Feng Yue sedikit terkejut di dalam hatinya dan tidak berani lagi ceroboh. Dia buru-buru mengumpulkan semua energi yang mendalam di tubuhnya, dan penghalang setinggi 2 meter, berwarna kuning muda langsung terbentuk di depannya. Ini adalah penghalang bumi yang sangat besar, milik klannya yang dibentuk dengan menggunakan seni mendalam keluarganya. Dengan tingkat ketangguhannya, tidak ada praktisi yang memiliki level yang sama mampu menghancurkan penghalang dalam satu serangan sebelumnya. Ledakan. Tinju Yun Ce dengan keras menabrak penghalang bumi mendalam Feng Yue, saat energi mendalam berserking dilepaskan dengan keras, suara besar yang dipancarkan, sebenarnya mirip dengan tabrakan dua batu besar. Sepotong besar tanah di bawah kaki Yun Ce langsung hancur. Suara luar biasa ini hampir mengejutkan semua orang di daerah itu. Melihat Yun Ce yang ada di panggung, mereka semua menatap dengan mata terbelalak, dan tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka untuk waktu yang lama. Itu karena mereka tidak bisa percaya, bahwa ini sebenarnya adalah serangan dari seorang praktisi mendalam dari realem mendalam yang baru lahir. Penghalang di depan tubuh Feng Yue bergetar hebat dan garis-garis retakan yang muncul dengan cepat muncul satu demi satu. Dalam sekejap, seluruh penghalang menjadi tertutup oleh retakan dan hampir akan sepenuhnya runtuh. Dan pada saat ini, kekuatan di tinju Yun Ce juga akhirnya habis. Yun Ce perlahan menarik lengannya, dan menyaksikan Feng Yue yang berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun, dan berkata dengan santai, seperti yang diharapkan dari teknik mendalam khusus pertahanan, itu memang sedikit menarik. Petik 2. Melihat penghalang bumi yang mendalam di hadapannya yang tertutup oleh retakan, kulit Feng Yue menjadi sangat jelek. Dia hanya tidak dapat menerima dan percaya bahwa penghalang bumi mendalamnya dihancurkan sampai sejauh ini oleh satu serangan dari seorang praktisi mendalam dari alam mendalam yang baru lahir. Setelah mendengar kata-kata Yun Ce, dia hampir tidak memaksakan tawa, dan berkata dengan murung, sepertinya aku meremehkanmu. Namun, ini seharusnya kira-kira kekuatan penuh Anda, bukan? Ini hanyalah satu lapisan dari penghalang bumi yang mendalam. Saya dapat membuat 3 lapisan sekaligus, apakah Anda percaya kepada saya? Saya lakukan. Yun Ce mengangguk dengan sangat serius, lalu berkata dengan senyum berseri-seri, jika saya mengatakan saya hanya menggunakan setengah dari kekuatan saya yang mendalam untuk serangan pertama saya, apakah Anda akan percaya padaku? Setengah. Hahaha. Feng Yue tertawa dengan jijik, itu hal terlucu yang saya dengar sepanjang hari. Petik 2. Lalu kamu bisa tertawa sebanyak yang kamu mau. Yun Ce mundur selangkah dan sekali lagi menyejajarkan lengan kanannya secara horizontal, bersiaplah untuk menerima gerakan kedua saya. Sama seperti suara Yun Ce memudar, lapisan api merah tiba-tiba menyala di bagian luar tubuhnya. Sementara api melompat, darah Phoenix di dalam tubuhnya mulai membakar dengan penuh semangat. Aura energi mendalam Yun Ce tiba-tiba berubah, dan menjadi lebih keras dan berapi-api. Api atribut seni yang mendalam. Dia benar-benar memiliki seni mendalam atribut api. Kata Si Kongdu dengan suara rendah, terkejut. Tepat pada saat ini, langkah kedua Yun Ce menyerang dengan keras, itu hanya pukulan biasa tanpa hiasan. Seketika pukulan itu menyerang, itu seperti naga air yang meletus dari laut. Mengikuti pergerakan tubuhnya, itu menyerang ke arah Feng Yue, membawa energi mendalam kekerasan yang tak tertandingi dan api merah darah merah. Tekanan yang diberikan pada Feng Yue dari kekuatan serangan yang satu ini, lebih dari 2 kali lebih kuat dari serangan sebelumnya. Ekspresi wajah Feng Yue akhirnya sangat berubah. Dalam sekejap ini dia menyadari, dengan kaget, bahwa klaim Yun Ce sebelumnya bahwa dia hanya menggunakan setengah kekuatan mendalamnya dalam serangan pertama. Sebenarnya benar. Rangkap 3 mendalam. Feng Yue akhirnya mulai menyesal. Sebelum dia menyatakan, fakta 3 gerakan, bagaimana dia bisa berpikir bahwa Yun Ce, yang hanya pada tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir, benar-benar bisa menampilkan kekuatan menakutkan semacam ini. Pada saat ini, bagaimana dia berani menyimpan sedikit pun kekuatan, dengan geraman rendah, bagian luar seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning, dan 3 penghalang bumi yang mendalam secara berurutan muncul di depan tubuhnya dalam sekejap. Ledakan. Seolah-olah itu adalah gelas yang rapuh, penghalang bumi mendalam yang pertama langsung hancur berkeping-keping dan benar-benar menghilang. Ledakan. Penghalang bumi yang mendalam kedua retak sepenuhnya. Kemudian, itu mulai runtuh dari celah, dan menghilang dengan cara yang sama. Ledakan. Tinju kanan Yun Ce mendarat keras di penghalang bumi mendalam ketiga dan, di tengah jeda singkat, itu juga hancur. Tinju yang telah melewati ketiga penghalang bumi yang mendalam berjalan maju dan langsung bertabrakan ke dada Feng Yue dengan suara yang membosankan. Tubuh Feng Yue bergetar sedikit saat ekspresinya memucat, tapi dia masih tidak bergerak mundur.
Tiga hambatan bumi yang mendalam semuanya telah dihancurkan oleh Yun Ce, tetapi juga berhasil mengurangi sebagian besar energi mendalamnya. Ini bukan mungkin. Feng Yue dengan paksa menelan darah segar yang melonjak ke tenggorokannya, warna wajahnya seputih kertas. Meskipun dia masih belum mengambil langkah mundur, satu serangan dari Yun Ce masih sangat keras setelah menembus tiga lapisan penghalang, dan secara langsung memberinya cedera internal. Orang-orang di sekitarnya masih membeku, terutama si Kongdu dan instruktur Qi, yang mengerti kekuatan Feng Yue, keduanya memiliki ekspresi kaget. Untuk menghancurkan tiga penghalang bumi yang mendalam secara berurutan dalam satu pemogokan. Bahkan jika itu adalah pemogokan dengan kekuatan penuh dari ranker kelima dari ranah mendalam sejati, pada dasarnya masih mustahil untuk mencapai ini. Tidak heran instruktur Qin sangat menghargainya. Yun Ce ini sebenarnya, si Kongdu tidak tahu bagaimana menggambarkan kejutan di hatinya dengan kata-kata. Dia akhirnya menyadari bahwa Yun Ce tidak menerima fakta tiga gerakan, karena kebodohan dan impulsif, tetapi telah melakukannya karena kepercayaan diri yang tulus. Namun, kekhawatiran di hatinya tidak berkurang karena, setelah dua serangan, Feng Yue masih belum mengambil langkah mundur. Dan serangan ini jelas merupakan serangan dengan kekuatan penuh Yun Ce. Feng Yue hanya perlu terus bertahan menggunakan Triple Profound Barrier, kemungkinan Yun Ce mengalahkannya sangat kecil. Tidak buruk, memang tidak buruk. Yun Ce dengan tulus menganggukkan kepalanya. Ekspresi wajahnya seperti orang kuat yang memuji yang lemah, dan itu hampir membuat Feng Yue merasa ingin membuang darah. Lalu, langkah ketiga. Suara mendesing. Udara di sekitar Yun Ce bergerak dengan keras, dan cahaya berapi-api di sekujur tubuhnya tiba-tiba melonjak secara dramatis, menyelubungi seluruh tubuhnya. Panas yang dipancarkan api, menyebabkan daerah sekitarnya naik secara drastis, dan Feng Yue, yang relatif lebih dekat dengan Yun Ce, merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Ekspresi wajah si Kongdu berubah drastis lagi, dan Feng Yue menjadi jelek sampai-sampai seolah-olah dia baru saja makan setumpuk lalat mati. Mereka yang tiba-tiba melonjak api yang mendalam, membuktikan bahwa serangan Yun Ce sebelumnya masih belum adalah batasnya. Floating Cloud City yang mungil itu, benar-benar menghasilkan bocah yang tidak normal. Wajah si Kongdu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Yun Ce, meskipun dia hanya pada tingkat ke-10 dari ranah mendalam Naschen mendalam, tetapi untuk dapat menghasilkan kekuatan yang sangat besar, itu benar-benar cukup untuk langsung memasuki Istana Tengah. Usus Feng Yue hampir sepenuhnya membiru karena penyesalan. Awalnya, dia telah siap untuk membantu Aoyan menyakiti Yun Ce melalui fakta tiga gerakan, tapi sekarang, dia praktis menggali kuburnya sendiri. Dia sebenarnya secara pribadi mengatakan sebelumnya, jika dia kalah, di masa depan, dia akan berjalan di tangannya setiap kali dia melihat Yun Ce. Satu-satunya alasan mengapa dia mengatakan sesuatu seperti itu, adalah karena dia tidak berpikir tentang kemungkinan kehilangan sama sekali. Menghadapi Yun Ce sekarang, yang kekuatan mendalamnya telah meningkat lagi, hatinya kejang. Jika dia benar-benar kehilangan, orang hanya bisa membayangkan betapa besar penghinaan dan penghinaan itu. Jika hanya mereka berdua, dia bisa kembali pada janjinya. Namun, ini adalah plaza pusat istana mendalam Blue Wind, yang sepenuhnya dibanjiri oleh orang-orang. Acara di sini telah lama dikelilingi oleh lapisan penonton, bersama dengan Penatua Qi, Si Kongdu, dan Qin Wuyu, yang juga menonton dari kejauhan. Semua saksi secara pribadi melihat dan mendengar acara tersebut. Dia tidak punya jalan keluar. Pergi keluar adalah satu-satunya pilihan. Feng Yue mengepalkan giginya. Meskipun teknik mendalam ini akan secara permanen mengurangi kekuatannya yang mendalam sebesar satu tingkat, itu lebih baik daripada menahan penghinaan besar yang akan terjadi sebaliknya. Langkah ketiga. Yun Ce perlahan melangkah maju. Dengan injakan ringan, batu-batu di bawah kakinya langsung retak. Tubuh Yun Ce sudah melonjak tinggi, turun dari udara, tinju kanannya yang tertutup api menghantam penghalang Triple Profound Feng Yue yang baru saja dibangun dengan sekuat tenaga. Ledakan. Di bawah serangan Yun Ce dengan kekuatan penuh, penghalang bumi mendalam yang pertama hanya seperti kertas tipis, dan ditusuk hanya dengan tusukan. Ledakan. Dalam waktu singkat setengah nafas, penghalang mendalam kedua juga langsung hancur. Kulit Feng Yue berubah lagi dan lagi. Dia dengan keras menggigit ujung lidahnya dan meludahkan bidang besar kabut berdarah, yang disemprotkan ke seluruh penghalang terakhir. Tindakan aneh ini menyebabkan si Kongdu membeku sesaat, tepat setelah itu, ekspresinya berubah dengan keras, dan dia bergumam dalam benaknya, sial. Feng Yue ini, hanya untuk kemenangan, sebenarnya tidak ragu untuk menggunakan teknik penghancuran diri yang tidak dapat dibalikkan. Penghalang darah yang mendalam. Di tengah teriakan Feng Yue yang teredam, semua energi yang mendalam di tubuh Feng Yue mulai mengalir tanpa henti ke lapisan terakhir penghalang. Seketika, penghalang itu benar-benar menjadi warna merah tua yang menakutkan di tengah kabut darah yang telah dia semprotkan. Bang! Tinju kanan Yun Ce mendarat berat di penghalang mendalam yang terakhir, namun suara yang dipancarkan sebenarnya adalah suara tumbukan yang tumpul. Setelah itu, tidak dapat melanjutkan sama sekali. Di belakang penghalang, wajah pucat Feng Yue mulai berubah menjadi seringai mengerikan, hahaha. Yun Ce, dengan hanya praktisi realem mendalam yang baru lahir seperti Anda, bagaimana mungkin untuk menghancurkan pertahanan saya? Penghalang kekuatan yang mendalam ini, adalah penghalang darah mendalam saya yang paling kuat. Bahkan jika ada 10 dari Anda, jangan repot-repot berpikir untuk memecahkannya. Anda sudah kalah, tunggu saja sampai Anda harus meninggalkan istana Win-Win mendalam. Hahaha. Penghalang darah yang mendalam adalah teknik terlarang dari klan Feng Yue. Ketika digunakan,
itu akan perlu mengkonsumsi darah vital pengguna dan sejumlah besar energi yang mendalam, dan secara permanen akan mengurangi umur pengguna dan kekuatan yang dalam, itu biasanya hanya digunakan untuk melindungi hidup sendiri di bawah keadaan yang mengancam jiwa. Setelah mengerahkan penghalang darah besar, Feng Yue tahu bahwa dia sudah menang, tetapi telah membayar harga yang sangat besar untuk itu. Jadi, meskipun dia tertawa gila, hatinya penuh penyesalan, kebencian dan kengganan. Pemogokan Yun Ce dengan semua kekuatannya menabrak penghalang darah mendalam ini ketika energinya yang dalam meledak, namun itu tidak dapat mempengaruhi penghalang mendalam sedikit pun. Dia pertama kali mengerutkan alisnya, kemudian menyipitkan matanya karena semua energi yang mendalam di tubuhnya yang sepertinya mereka disapu seperti tornado, membanjiri lengan kanannya dengan kegilaan yang tak tertandingi. Jatuh, bulan, tenggelam, bintang, retak. Api di tubuh Yun Ce lenyap sementara api di lengan kanannya langsung melonjak berkali-kali lebih tinggi. Tawa gila Feng Yue berhenti dan dia menatap dengan mata lebar ke celah yang muncul pada titik di mana tinju kanan Yun Ce dan penghalang darah yang mendalam bersentuhan. Sepasang murid dikontrak dengan ukuran lubang jarum. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa retakan muncul pada penghalang darah besar? Mustahil. Ini pasti ilusi. Sebuah ilusi. Retak. 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 Garis demi garis retakan yang dengan cepat muncul satu demi satu, seperti pedang baja yang menusuk hati rapuh Feng Yue. Suara retakan menyebar seperti suara setan rendah yang membuat pikirannya goyah di ambang kehancuran.